Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Selamat datang Kepda para Penatua yang baru bergabung. Mereka adalah Jeffrey Belseran, Zamri Ismail, dan juga Mimin ucapin terima kasih kepada Denjaka dan Kanaya yang selalu komen di setiap episode. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin dalam membantu meringankan bayaran internet dan juga kopi, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga Traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Babak 1011, aku menghancurkan Balai Yuan, jadi apa? Subscribe Penatua. Setelah pukulan itu, seorang pria tua dengan pakaian emas muncul. Itu adalah Yuan Tian. Kembali ketika Lin Feng dan Yuan Tian bertemu, itu di kompetisi hebat, Yuan Tian adalah tamu terhormat dan Lin Feng telah berpartisipasi dalam kompetisi hebat sebagai pejuang. Sudah lama berlalu, dan Lin Feng telah menjadi sekuat Yuan Tian. Lin Feng memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kedua sedangkan Yuan Tian hanya memiliki kekuatan yang ketiga. Karena Lin Feng bisa mengalahkan kultivator yang lebih kuat darinya dengan satu atau dua lapisan kultivasi, mengalahkan Yuan Tian bukanlah masalah. Lin Feng, kamu tidak bisa menimbulkan masalah di Yuan Hall. Kamu lebih baik berperilaku, memperingatkan Yuan Tian menunjuk dengan dingin pada Lin Feng. Lin Feng menggaruk hidungnya dan mengerutkan kening. Awalnya, dia tidak geram sampai membunuh seseorang, tapi sekarang dia punya ide, mungkin sudah waktunya untuk menghancurkan Yuan Hall. Aku harus menghancurkan Yuan Hall, jawab Lin Feng, menggelengkan kepalanya. Awalnya, dia ingin memberi wajah Jing Wuhen, tapi Yuan Hall sudah menyingkirkan Jing Wuhen, jadi membiarkan mereka pergi tidak perlu. Lin Feng sering kejam dan kejam. Sekarang dia telah memutuskan untuk menghancurkan Yuan Hall, dia pasti akan melakukannya. Ketika Yuan Tian mendengar itu, ekspresinya jatuh, menatap Lin Feng dengan tak percaya. Lalu dia tersenyum menghina, apakah kamu bercanda? Lin Feng, apa yang membuatmu berpikir kamu memiliki kekuatan untuk menghancurkan Yuan Hall? Petik 2. Apa yang membuatku berpikir aku bisa melakukannya? Bagaimana menurutmu? Lin Feng menyeringai. Dia mengangkat tangannya dan 75 mayat iblis muncul di belakangnya. 5 mayat iblis lainnya yang sudah selesai menyingkirkan yang lain bergabung dengan mereka juga. 8 setengah agung dewa berdiri di belakang Lin Feng. Ketika Yuan Tian melihat itu, dia memucat dan tiba-tiba dipenuhi keringat dingin. Qi muncul dari tubuh mereka dengan dengung. Yuan Tian tidak terlihat sedekat dan percaya diri seperti sebelumnya. Dia tidak pernah merasa begitu putus asa dalam hidupnya. Dia sekarang tahu mereka akan dihancurkan. Tidak ada harapan sama sekali. Itulah yang membuatku merasa yakin aku bisa menghancurkanmu. Lin Feng tersenyum dingin, menunjuk ke pasukan mayat iblisnya. Pasukan mayat iblis telah menghancurkan begitu banyak sekte dan klan kuno di masa lalu. Itu adalah keterampilan terbesar mereka. Yuan Hall sangat pucat, bibirnya bergetar, dan dia tidak tahu harus berkata apa atau melakukan. Dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melindungi Yuan Hall. Kamu benar-benar ingin melakukan itu. Jika kamu melakukan itu, semua orang akan marah kepada kamu. Yuan Tian mencoba untuk mengatakan. Mengancam Lin Feng adalah hal terakhir yang bisa dia lakukan. Lelucon, pikir Lin Feng. Lepaskan Jing Wuhen, kata Lin Feng acuh tak acuh, menggoyangkan telunjuknya. Situasi ada di tangannya, Yuan Tian tidak punya pilihan selain melepaskan Jing Wuhen. Yuan Tian tersenyum buruk. Karena Lin Feng telah tiba, Yuan Tian tahu itu untuk Jing Wuhen. Tetapi pada awalnya, dia pikir dia akan bisa mengalahkan Lin Feng dengan mudah. Pada akhirnya, Lin Feng memiliki kartu truf. Dia menyadari bahwa dia bodoh, dan menyesali segalanya. Mengapa dia memilih Yuan Feng? Mengapa dia meninggalkan Jing Wuhen? Jing Wuhen lebih muda dari Yuan Feng dan lebih berbakat. Ya, itu jelas karena Yuan Feng adalah murid Yuan Hall, sedangkan Jing Wuhen bukan yang asli. Dia merasa lebih dekat dengan Yuan Feng, tetapi itu adalah kesalahan. Karena kesalahan itu, Yuan Hall akan dimusnahkan. Aku bisa melepaskan Jing Wuhen, tetapi berjanji kamu tidak akan memusnahkan Yuan Hall, jawab Yuan Tian, mencoba terakhir kali, berharap menggunakan Jing Wuhen untuk menyelamatkan Yuan Hall. Lelucon yang sangat buruk, pikir Lin Feng. Menekannya tidak berhasil. Kamu pikir kamu masih memenuhi syarat untuk bernegosiasi. Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk menekan aku. Aku meminta kamu untuk melepaskan Jing Wuhen. Itu adalah kesempatan. Aku pikir jika kamu melakukannya tanpa menimbulkan masalah, aku akan mengampuni para murid biasa dari Yuan Hall, tetapi sekarang kamu menggunakan kesempatan ini untuk menekan aku. Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk melakukan itu, Yuan Tian? Teriak Lin Feng, energinya yang mematikan bergulung-gulung di langit Z Country. Meskipun orang-orang di luar tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka memahami sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Tetapi tidak ada yang berani datang dan menonton. Yuan Tian sangat marah dan putus asa. Dia tahu dia tidak bisa menekan Lin Feng. Jika Lin Feng ingin menyelamatkan Jing Wuhen, dia juga bisa menghancurkan Yuan Hall terlebih dahulu dan kemudian menyelamatkan Jing Wuhen. Lin Feng akan menghancurkan Balai Yuan. Itu tidak terpikirkan, tetapi itu adalah fakta.
Yuan Hall akan dihilangkan dari benua, seperti klan iblis kuno. Lebih banyak sekte dan klan sedang dihancurkan oleh Lin Feng. Dia San, lepaskan Jing Tian'ao, teriak Yuan Tian. Pria tua itu sangat pucat, tetapi dia juga tidak bisa melakukan apapun. Dia hanya bisa mendengarkan Yuan Tian dan melepaskan Jing Wuhen dan ayahnya, Jing Tian'ao. Jing Wuhen dan Jing Tian'ao dengan cepat keluar. Kaki dan tangan Jing Tian'ao diikat dengan rantai yang sangat istimewa yang tidak bisa dipatahkan orang biasa. Jing Wuhen berada dalam kondisi yang bahkan lebih menyedihkan karena rantai di mana dia diikat telah menembus tulang belakangnya, dan dia basah oleh darah. Jubah putihnya menjadi merah, tapi Jing Wuhen tetap tabah. Ketika Lin Feng melihat itu, dia sangat marah. Jing Wuhen adalah sahabatnya di negeri keabadian dan Yuan Hall telah menyiksanya. Menyebalkan sekali. Long Lan Er bersembunyi di kegelapan. Ketika dia melihat itu, dia marah dan melintas ke arah Yuan Tian. Dia ingin membunuhnya. Hahaha. Aku akan membunuhmu, teriak Long Lan Er dengan marah. Dia hanya memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung yang pertama, sehingga dia tidak bisa mengalahkan Yuan Tian. Dia menamparkan dan mendorongnya dengan mudah. Dia batuk darah. Ketika Jing Wuhen melihat itu, ekspresinya berubah secara drastis. Dia sangat marah. Dia memandang Lin Feng dan berteriak dengan marah, "Lin Feng, datang dan hancurkan Yuan Hall. Hancurkan Yuan Hall." Petik 2. Ketika Lin Feng melihat itu, dia mengambil napas dalam-dalam dan bersiap-siap untuk melakukan apa yang baru saja dikatakan Jing Wuhen. "Hancurkan Yuan Hall," Lin Feng berteriak pada mayat iblis. Orang-orang mulai menjerit kesakitan. Lin Feng tetap tenang dan tenang. Dia sama sekali tidak merasa bersalah. Mayat Yuan Tian sudah menghilang di suatu tempat di tengah-tengah semua mayat lainnya. Tidak ada yang bisa melarikan diri. 80 pembudidaya lapisan setengah agung dewa dapat dengan mudah bersaing dengan pembudidaya lapisan keempat dewa agung. Mereka sangat kuat. Lin Feng berjalan ke Jing Wuhen. Jing Wuhen mengambil Long Lan Er di tangannya. Dia terluka parah. Jing Wuhen khawatir. Gadis bodoh, teriak Jing Wuhen, menggendongnya. Dia sendiri kesakitan, tetapi itu tidak masalah, yang penting adalah wanita yang dicintainya. Pada saat yang sama, Lin Feng dipindahkan. Pada saat yang sama, dia senang Yuan Hall dihancurkan. Yuan Feng telah mengkhianatinya, Jing Wuhen telah dipenjara. Ola Yuan hanya pergi ke arah mana angin bertiup, jadi mereka layak dihancurkan. Seluruh benua mungkin terguncang oleh kehancuran Yuan Hall, tapi Lin Feng tidak peduli. Mereka telah memenjarakan saudaranya dan menyiksanya. Dia telah menghancurkan Yuan Hall, jadi apa? Saudaranya sangat menderita karena mereka. Dia menghancurkan Yuan Hall, jadi apa? Jing Wuhen berbaik hati pada mereka. Dia berharap kerjasama mereka akan membuahkan hasil dan pada akhirnya, mereka malah menginvasi Z Country. Mereka layak dihancurkan. Aku menghancurkan Yuan Hall, jadi apa? Bisik Lin Feng, tersenyum tanpa peduli. Ratusan murid dari Yuan Hall telah terbunuh. Mayat Yuan Tian sudah pergi. Terlepas dari Yuan Feng, yang melarikan diri dari lembah Ju, semua anggota Yuan Hall telah terbunuh. Lin Feng, aku merasa malu. Kamu datang untuk menyelamatkan kami dan aku, kata Jing Tian'ao, berlutut di depan Lin Feng. Dia merasa sangat bersalah. Saat itu ketika Lin Feng dalam bahaya, dia telah mencegah Jing Wuhen menyelamatkan Lin Feng. Dia bahkan mengurungnya untuk mencegahnya pergi. Sekarang Z Country dalam bahaya dan Lin Feng bergegas untuk menyelamatkan mereka. Dia bahkan menghancurkan Yuan Hall untuk temannya. Dia merasa jahat dan tidak tahu berterima kasih. Ekspresi Lin Feng berubah ketika dia melihat Jing Tian'ao berlutut. Lin Feng memang marah pada Jing Tian'ao tentang apa yang telah dilakukannya, tetapi Jing Wuhen adalah orang baik dan Lin Feng siap berkompromi untuknya. Jing Wuhen seperti saudara baginya. Sisanya tidak masalah. Paman, berdiri. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu melakukan ini untuk Wuhen. Aku akan melakukan hal yang sama, kata Lin Feng menghela nafas dengan sabar. Jing Tian'ao sangat lega ketika mendengar Lin Feng. Bab 1012, Penyembuhan. Subscribe Penatua. Lin Feng, apa yang harus kita lakukan? Wuhen. Long Lan Er berhenti menangis setelah waktu yang lama. Jing Wuhen berlumuran darah dan tampak sengsara. Akan sulit untuk sembuh karena sumsum tulang belakangnya telah rusak. Jangan khawatir. Tidak ada masalah, hanya solusi, kata Lin Feng dengan tegas. Dia hanya menghibur Long Lan Er. Luka Jing Wuhen sangat serius. Tali tulang belakang sangat penting bagi pembudidaya. Jika sumsum tulang belakang mereka rusak, budidaya mereka biasanya lumpuh. Yuan Hall sangat kejam. Mereka telah mencoba melumpuhkan kultivasi Jing Wuhen terlepas dari semua hal baik yang telah dia lakukan untuk mereka di masa lalu. Dia San benar-benar jahat. Lan kecil, kamu dan ayah pergi. Aku perlu berbicara dengan Lin Feng, kata Jing Wuhen dengan suara limbung namun tegas. Long Lan Er tampak khawatir dan tidak ingin pergi, tetapi dia mengangguk. Dia bangkit dan pergi dengan Jing Tian'ao. Setelah mereka pergi, Lin Feng duduk di depan Jing Wuhen. Mereka berdua tampak tenang.
Jing Wuhen memaksakan senyum dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu pikir itu konyol, ya? Ya, konyol, Lin Feng setuju dengan marah. Jing Wuhen tahu apa yang dimaksud Lin Feng, tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia tiba-tiba dipenjara dan disiksa. Dia tidak punya cara untuk menghubungi Lin Feng. Kamu sudah menyelamatkan aku sekali. Aku senang memiliki kamu sebagai saudara. Jing Wuhen tersenyum, tetapi senyumnya dengan cepat menegang karena rasa sakit. Lebih banyak darah mengalir dari punggungnya. Lin Feng menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangannya dan melepaskan kekuatan spiritual kejadian untuk menghentikan pendarahan, tetapi itu tidak cukup. Dia perlu dirawat sesegera mungkin, atau dia tidak akan pernah bisa berkultivasi lagi. Apa-apaan itu? Lin Feng berteriak marah. Jing Wuhen sangat cerdas, tetapi masih belum melihatnya datang. Itu sangat mencengangkan. Jing Wuhen tersenyum kecut dan mengingat apa yang terjadi pada bulan-bulan sebelumnya. Yuan Feng berkomplot melawan aku, kata Jing Wuhen. Wajah Lin Feng mengeras. Dia membenci Yuan Feng bahkan lebih. Di mana bajingan itu sekarang? Yuan Feng adalah salah satu orang yang paling hina yang pernah ditemui Lin Feng. Tapi dimanapun dia berada, dia akan segera mengetahui bahwa Balai Yuan telah dihancurkan, bagaimana dia akan bereaksi. Masalahnya adalah dia mungkin melakukan sesuatu yang gila dan putus asa. Lin Feng khawatir. Apa yang dia lakukan? Tanya Lin Feng. Dengan hanya kekuatan Yuan Feng, berkomplot melawan Jing Wuhen tidak semudah itu. Orang-orang dari Ze Country tidak mudah dihadapi, terutama Jing Tian'ao, yang memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung. Jing Wuhen tahu bahwa Lin Feng tidak mengerti sehingga dia mulai berbicara. Aku sedang bermeditasi di pengasingan dan guru aku, Si San, bertugas menjaga kamar aku sehingga tidak ada yang mengganggu aku. Lalu, aku tidak tahu mengapa, penjaga berubah. Yuan Feng menjadi penjaga. Kamu bisa membayangkan apa yang terjadi. Aku sedang bermeditasi dalam pengasingan dan dia menyerang aku. Aku hampir kehilangan akal sehat, tetapi aku cukup kuat untuk bertarung melawannya. Namun, pada saat itu, para tetua Yuan Hall turun tangan dan dia dengan cepat mendapatkan keuntungan. Kemudian, Yuan Feng merantai aku sendiri dan melemparkan aku ke sel. Dia ingin aku terjebak dalam sel itu untuk selamanya. Pada saat yang sama, Yuan Tian menghubungi ayah aku dan berbohong kepadanya, mengatakan dia khawatir tentang aku karena aku kehilangan akal sehat. Ayah aku bergegas, dan itulah bagaimana ia berakhir di tangan Yuan Feng juga. Kemudian, Si San menemukan aku tetapi Yuan Hall sudah berencana untuk meninggalkan aku dan melindungi Yuan Feng. Mereka mulai memberinya semua sumber daya budidaya mereka. Mereka juga yang membuat aku bermeditasi di pengasingan. Mereka ingin aku menjadi rentan dan membuat aku bermeditasi di pengasingan adalah hal terbaik yang bisa mereka lakukan. Begitulah cara Yuan Hall berkomplot melawanku dan bagaimana Ze Country berakhir di tangan mereka. Sesederhana itu, jelas Jing Wuhen. Lin Feng gemetar karena marah. Dia juga tahu dia harus membunuh Yuan Feng secepat mungkin, atau Jing Wuhen akan dalam bahaya. Baiklah, Yuan Feng melarikan diri. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menemukannya dan kemudian aku akan membalas kamu, saudaraku. Janji Lin Feng. Jing Wuhen tersenyum dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa Lin Feng tidak hanya berusaha menghiburnya, dan akan benar-benar melakukannya. Tapi Jing Wuhen ingin membunuh Yuan Feng sendiri. Dia tidak ingin Lin Feng membantu. Tapi dia tidak mengatakannya karena dia tidak tahu di mana Yuan Feng berada. Jika mereka menemukan Yuan Feng, dia mungkin bertanya pada Lin Feng apakah dia bisa membunuhnya sendiri. Lin Feng, mengapa kamu kembali? Tanya Jing Wuhen penasaran. Lin Feng mungkin sangat sibuk, kenapa dia kembali? Itu tidak mungkin karena Lin Feng tidak bisa tahu dia di penjara. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa Lin Feng pertama kali pergi ke Sun City, di mana seseorang telah memberitahunya tentang dia. Jangan khawatir, kamu perlu istirahat dan sembuh. Aku akan membantu kamu, jawab Lin Feng, menggelengkan kepalanya. Dia tidak merasa ingin membicarakan semua ini, terutama karena Jing Wuhen tidak kenal Yi Renlei. Yang paling penting adalah membantu Jing Wuhen menyembuhkan. Jing Wuhen mengangguk. Dia tahu dia dalam bahaya. Dia hanya mengandalkan Ki murni dan tekad untuk mencegah cedera semakin parah selama 2 bulan sebelumnya. Dia bisa saja mati kalau tidak. Jing Wuhen duduk bersila dan menyatukan kedua telapak tangannya. Pureki muncul dan dia bersiap-siap untuk Lin Feng untuk menyembuhkannya. Lin Feng bangkit, dan berdiri di belakang Jing Wuhen. Dia mengulurkan tangannya. Tajam Ki muncul dari mereka, tumbuh lebih tajam dan lebih tajam. Pertama-tama aku akan mengambil rantai dari sumsum tulang belakangmu. Ini akan sangat menyakitkan, kata Lin Feng. Dia meletakkan tangannya di rantai. Jing Wuhen mengangguk dan mengepalkan giginya. Retak, rantai keluar dari tulang belakang Jing Wuhen. Hati Lin Feng berkedut ketika dia mendengarnya berdenting. Jing Wuhen yang malang dia bahkan tidak berteriak, tetapi dia basah kuyup. Dia berdarah lebih banyak lagi, dan darahnya hitam. Lin Feng mendesis. Yuan Feng telah meracuninya. Dia ingin Jing Wuhen mati perlahan dan kesakitan yang mengerikan. Jika Jing Wuhen tidak kuat, dia pasti sudah mati sejak lama.
Aku memiliki obat penawar dalam darah aku, itu dapat menyembuhkan racun, kata Lin Feng. Dia mengulurkan tangannya, memotong jari-jarinya, dan tetes darah jatuh ke luka Jing Wuhen. Lampu keemasan menyala. Lin Feng memotong dirinya lagi, dan lebih banyak darah jatuh ke luka Jing Wuhen. Lin Feng memucat. Dia tidak menggunakan darah murni, dia menggunakan darah esensi, yang sangat langka pada seorang kultivator. Kinya yang murni semakin melemah. Dia perlu waktu untuk pulih, tetapi itu tidak masalah saat menyelamatkan Jing Wuhen. Cukup darah jatuh ke luka Jing Wuhen. Saat Lin Feng memaksakan racun keluar dari darah Jing Wuhen, itu jatuh ke jubah putih Jing Wuhen, menodainya seperti tinta hitam. Setelah mengeluarkan racun dari Jing Wuhen, Lin Feng mulai menyerap kekuatan hidup dari dunia rohnya. Dia melakukan itu selama setengah jam, dan itu berhasil dengan baik. Jing Wuhen secara bertahap terlihat jauh lebih baik. 2 jam setelah itu, malam sudah gelap. Jing Wuhen telah pulih. Hanya butuh lebih banyak waktu untuk tulangnya pulih. Kalau tidak, dia sudah baik-baik saja, 2/3 dari jalan di sepanjang jalan pemulihan. Bab 1013, menggabungkan grup. Subscribe Penatua. Malam itu, Lin Feng menatap istana besar di depannya. Long Lan'er dan Jing Wuhen ada di sana memandangi langit. Mereka diterangi oleh cahaya bulan. Itu pemandangan yang indah. Jika Little Sui ada di sana, itu akan menjadi sempurna, dia bisa menikmati kesenangan memiliki seorang wanita dalam gendongannya juga. Tentu saja, Lin Feng tidak terlalu merindukannya. Mereka telah terpisah hanya 1 hari sejauh ini. Selain itu, bukankah Long Lan'er akan marah jika Little Sui muncul? Long Lan'er telah menggodanya dan dia telah menolaknya, jadi dia tidak bisa membawa wanita dan dekat dengan mereka di depan Long Lan'er. Itu tidak sopan untuk Jing Wuhen dan Long Lan'er. Tetap saja, sangat bagus Long Lan'er dan Jing Wuhen bersama. Negara Z dan Sekte Naga Kuno sekarang adalah sekutu, dan Negara Z dapat membantu Sekte Naga Kuno bangkit kembali. Lin Feng pergi diam-diam dan kembali ke kamarnya. Dia perlu istirahat, karena penyembuhan Jing Wuhen telah membuatnya kelelahan. Di pagi hari, dia akan penuh energi setelah istirahat yang baik. Bulan cerah dan ada beberapa bintang. Apa yang dibicarakan Jing Wuhen dan Long Lan'er? Apakah mereka bertukar kata-kata manis? Apakah mereka saling merindukan? Tapi malam itu singkat. Lin Feng cepat tertidur dan segera siang hari lagi. Hari baru akan dimulai. Lin Feng menyiapkan beberapa pakaian bersih dan keluar. Matahari sudah tinggi di langit. Dia tidur sampai tengah hari. Lin Feng jarang tidur begitu banyak. Dia benar-benar menggunakan terlalu banyak ki murni dan darah esensi sehari sebelumnya. Butuh waktu untuk pulih. Pagi, Lin Feng, Jing Wuhen dan Long Lan'er bergandengan tangan. Lin Feng terkejut. Mereka masih berada di platform atas. Bukankah mereka tidur? Apakah mereka tinggal di sana sepanjang malam dan sepanjang pagi juga? Pagi, kata Lin Feng. Dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya mengangguk dan tersenyum. Lin Feng, ayo pergi ke aula besar. Aku perlu berbicara dengan kamu, kata Jing Wuhen. Lin Feng mengangguk dan menuju ke aula besar. Jing Wuhen dan Long Lan'er melompat dari panggung tinggi di belakangnya. Beberapa saat kemudian, Lin Feng dan Jing Wuhen berada di aula besar bersama Long Lan'er. Jing Tian'ao tidak ada di sana, jadi Lin Feng mengerti sesuatu. Apa yang ingin dikatakan Jing Wuhen kepadanya mungkin ada hubungannya dengan Z Country, Sun City, dan Sekte Naga Kuno. Jing Wuhen menatap Lin Feng dan berkata dengan lugas, Lin Feng, mari kita bergabung. Gabung. Lin Feng kaget karena dia tidak berniat melakukan itu sama sekali. Dia bermaksud melakukan semua yang dia bisa untuk Tian Daoyuan, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Lin Feng cepat mengerti sesuatu, dia tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu di Sun City jika ketiga kelompok berpengaruh bergabung, mereka akan menjadi jauh lebih kuat. Itu hal yang baik. Apakah kamu berbicara dengan istrimu tentang hal itu? Tanya Lin Feng, geli. Jing Wuhen tersenyum, tetapi tidak menjawab pertanyaan itu. Kamu setuju atau tidak? Mengapa aku merasa istri kamu dan kamu mencoba untuk mencuri Sun City dari aku? Tanya Lin Feng, merasa agak aneh. Hehe, Lin Feng, kami mencoba menekanmu sekarang. Kamu tidak punya pilihan. Haha, jawab Jing Wuhen, tertawa keras. Long Lan'er dan dia sudah bicara. Mereka yakin Lin Feng akan setuju. Lin Feng menatap Jing Wuhen, yang tampak sangat percaya diri. Tapi dia benar, Lin Feng memang akan setuju. Baiklah, karena kamu dan istri kamu sudah bicara, apa yang bisa aku lakukan? Lin Feng mengangguk, pura-pura menghela nafas tanpa daya. Dia berbalik dan berjalan pergi. Long Lan'er dan Jing Wuhen saling melirik dan tersenyum senang. Lin Feng benar-benar pergi saat ini. Jing Wuhen tahu, tetapi dia tidak melihat Lin Feng pergi. Kalau tidak, kedua saudara itu akan merasa sedih mengucapkan selamat tinggal. Lin Feng sudah setuju untuk menggabungkan 3 kelompok mereka. Dia tidak bisa mengatasinya, karena pria misterius membatasi lingkup tindakannya. Dia tidak punya waktu untuk kalah. 10 hari telah berlalu.
Lin Feng masih harus melakukan sesuatu. Jika dia tidak melakukannya, dia tidak akan menemukan ketenangan pikiran ketika kembali ke lelaki misterius berbaju hitam. Aku harus pergi dan menemukan Cucun Qiu. Raja Iblis kuno telah kembali, jadi Cucun Qiu juga harus khawatir, pikir Lin Feng saat terbang ke timur. Setelah meninggalkan Ze Country, dia segera berada di kerajaan Lundi. Cucun Qiu mungkin telah kembali. Pada saat yang sama, seluruh benua sudah terguncang. Dalam 2 hari, semua orang tahu bahwa Lin Feng telah memusnahkan Yuan Hall. Semua orang punya reaksi berbeda. Sekte Taking tercengang. Bagaimana Lin Feng kembali? Bukankah dia sudah ditangkap? Bagaimana dia memusnahkan Yuan Hall? King Ling Xuan adalah yang paling marah dari mereka. Bagaimana Lin Feng melakukan hal-hal itu? Dia telah. Benua itu bergetar di mana-mana. King Suduan awalnya mengira Lin Feng sudah mati. Itu akan menjadi yang terbaik, karena mereka akan berpura-pura sedih untuknya dan kemudian mereka akan menikahi King Ling Xuan dan King Xin Yue. Namun, Lin Feng masih hidup dan telah membantu mereka menyelamatkan King Xin Yue. Sekte Taking sekarang berutang Lin Feng, terutama sejak King Ling Xuan berbohong tentang dia. Dia telah berbohong kepada King Xin Yue, tetapi jika dia pernah menemukan kebenaran, itu akan menjadi bencana. Lin Feng belum cukup kuat untuk menghancurkan Sekte Taking, tapi saat itu, ketika dia telah menghancurkan klan iblis kuno, dia tidak cukup kuat untuk menghancurkan Balai Yuan, dan sekarang dia baru saja melakukannya. Dia tumbuh semakin kuat dan semakin kuat. Suatu hari nanti dia akan cukup kuat untuk menghancurkan Taking Sect. King Suduan menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Dia juga ingat dia telah memberi Lin Feng kertas kosong, dan Lin Feng masih setuju untuk pergi dan menyelamatkannya. Sekte Taking benar-benar berhutang budi padanya. Lin Feng tidak pernah melakukan kesalahan pada Sekte Taking. Dia tidak pernah mempermalukan King Xin Yue atau apapun, tapi apa yang telah dilakukan Taking Sekte adalah penghinaan bagi Lin Feng. Pada saat itu, seseorang mengetuk pintu. King Ling Chao datang dan tampak muram. Dia sangat marah, dan dengan cepat berjalan menuju King Ling Xuan. King Ling Chao tidak mengatakan apa-apa. King Ling Chao baru saja menamparkan wajah King Suduan. Tidak ada orang di dalam ruangan, atau mereka akan tercengang. King Ling Chao baru saja menamparkan King Suduan. Lebih buruk lagi, setelah itu, King Suduan baru saja menundukkan kepalanya. King Suduan, kamu mengecewakanku. Teriak King Ling Chao dengan marah. King Suduan menundukkan kepalanya lebih lagi. Saudaraku, aku tahu aku melakukan kesalahan. Aku merasa kasihan pada Lin Feng, kata King Suduan, menghela nafas dengan menyesal. King Ling Chao menatapnya dengan dingin dan tersenyum mengejek, kamu membuat kesalahan. Kamu merasa kasihan dengan Lin Feng. Jangan pikir aku tidak tahu game apa yang kamu mainkan. Kamu ingin kedua murid kamu menikah untuk mendapatkan kendali atas Sekte Taking. King Ling Chao, jangan lupa bahwa Taking Sect bukan hanya milik kamu. Aku di sini, sesama murid kamu, King Ling Chao. Jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan ketika aku tidak di sini. Aku kembali baru-baru ini dari dunia pertempuran, dan setelah aku tiba aku belajar segalanya. Feng Yang juga akan keluar. Ketika dia melakukannya, kamu sebaiknya berpikir dengan hati-hati. Siapa yang kamu ingin King Xin Yue menikah? King Ling Xuan, atau muridku, King Feng Yang? Kamu lebih baik memikirkan Lin Feng, juga. Pemuda itu sangat kejam dan kejam. Kamu menghinanya, dan dia tidak akan pernah memaafkan kamu. Semoga berhasil. Aku pergi, teriak King Ling Chao dengan marah. Dia berjalan pergi dan bahkan tidak menutup pintu setelah pergi. King Suduan menyaksikan siluet sesama muridnya menghilang di kejauhan dan memaksakan senyum. Banyak orang mengira King Suduan adalah pembudidaya terkuat dari Sekte Taking, tetapi siapa yang mengira King Ling Chao, lelaki tua berjanggut putih itu, sebenarnya? Dunia pertempuran, apakah ini akan dibuka kembali? Bisik King Suduan, matanya berbinar. Bab 1014, Cucun Qiu. Subscribe Penatua. Baiklah, tunggu aku. Cepat atau lambat, aku akan menghancurkanmu dan mematahkan tulangmu menjadi ribuan keping. Teriak seorang lelaki jauh di dalam hutan pegunungan. Dia mengenakan pakaian lusuh yang sobek. Dia mengepalkan tangan dan menggertakkan giginya. Dia ingin membunuh Lin Feng. Ketika dia mendengar Lin Feng telah memusnahkan Yuan Hall, matanya menjadi merah. Dia adalah satu-satunya yang masih hidup dari Yuan Hall. Yuan Feng. Aku akan menjadi mimpi terburukmu, Lin Feng. Yuan Feng menyeringai pada dirinya sendiri. Dia terbang ke kedalaman hutan. Hari-hari ini, dia terus terbang. Dia ingin pergi sejauh mungkin dari lembah Ju dan orang-orang berpakaian hitam. Untungnya, dia bisa beristirahat karena Lin Feng telah mengalihkan mereka untuk sementara waktu. Tetapi jika orang hitam pernah menangkapnya, itu akan menjadi malapetaka. Mereka akan membunuhnya sebagai pengkhianat. Dia adalah seorang pengkhianat karena dia telah melarikan diri dari lembah Ju. Para lelaki berbaju hitam tidak akan meninggalkan masalah pada saat itu. Untungnya, guruku memberitahuku tentang dunia pertarungan. Ini adalah tempat di mana orang-orang di negara keabadian adalah yang terkuat. Lin Feng,
Kamu pasti akan pergi ke World of Battles juga. Aku akan menunggumu di sana. Petik 2. Lin Feng cepat tiba di Kekaisaran Bilun, karena sangat dekat dengan negara Z. Ketika Lin Feng tiba, Chu Chun Qiu muncul di kejauhan. Chu Chun Qiu tidak membuang waktu. Dia melambaikan tangan ke Lin Feng dan terbang pergi. Lin Feng mengikutinya dengan cermat. Setengah jam kemudian, mereka tiba di kota Kekaisaran bersama-sama. Chu Chun Qiu mendarat dan memasuki rumah minum. Lin Feng mengikutinya ke dalam. Kunci pintunya. Jangan biarkan siapapun masuk, kata Chu Chun Qiu kepada pemiliknya. Pemiliknya buru-buru berlari keluar dari kedai teh dan menaruh tanda tutup di pintu masuk. Duduk, Lin Feng, kata Chu Chun Qiu. Dia terkejut Lin Feng telah melarikan diri dari lembah Ju, tapi senang Lin Feng ada di sana. Lin Feng, kamu Lin Feng. Ketika Lin Feng duduk, pemilik kedai teh tercengang. Lin Feng terkejut. Sejak kapan dia terkenal di Kekaisaran Bilun? Ya, ini Lin Feng. Orang yang aku lawan imbang, jelas Chu Chun Qiu, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pemiliknya heran. Dia tidak akan pernah melupakan pertarungan yang telah terjadi setahun sebelumnya. Pertarungan itu telah mengguncang seluruh Kekaisaran. Banyak orang telah menontonnya dan menerobos berkat duel itu. Meskipun 1 tahun telah berlalu, Lin Feng masih terkenal. Keluarga Kekaisaran tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan demikian, Lin Feng sangat terkenal di Sun City dan Lunbi Empire. Apa yang ingin kamu minum? Tanya pemilik dengan hormat. Dia menatap Lin Feng dengan kagum. Dulu, dia ingin menjadi seorang kultivator profesional juga, tetapi pada akhirnya, dia tidak punya sumber daya, jadi dia menyerah. Dia hanya seorang kaisar yang saleh. Pria tua itu masih mengagumi para peladang, semuanya. Ini kedai teh di sini, tapi aku ingin minum anggur, kata Lin Feng. Pria tua itu pergi ke dapur pribadinya dan kembali dengan toples anggur. Baunya enak. Ketika Lin Feng dan Chu Chun Qiu mencium aroma anggur, mereka berdua haus. Nama minuman ini adalah manisnya kemabukan. Aku mencurinya dari bar 100 tahun yang lalu, tetapi aku tidak ingin meminumnya, aku ingin menyimpannya. Tetapi kamu dapat memilikinya. Ini akan menjadi kehormatan jika kamu meminumnya, kata pria itu, menggertakkan giginya. Dia benar-benar tidak ingin menyerahkan botol itu, tetapi dia masih meletakkannya di atas meja. Lin Feng memandang ekspresi pria tua itu dan mengerti bahwa anggur itu tidak biasa. Baiklah, Lin Feng, mari kita minum. Kami telah menjadi musuh begitu lama sehingga kami tidak pernah memiliki kesempatan untuk mabuk dan mengobrol bersama dengan bahagia. Ayo dipalu hari ini, teriak Chu Chun Qiu penuh semangat. Chu Chun Qiu benar-benar ingin mabuk. Dia meletakkan 2 mangkuk di atas meja dan menuangkan anggur ke dalamnya. Itu cairan bening dan transparan, dan tampak sangat murni. Lin Feng, ayolah, bawa. Teriak Chu Chun Qiu keras, mengangkat mangkuknya. Lin Feng tidak segera mengangkat mangkuk, melirik pria tua itu. Dia tampak sedih. Anggur itu mungkin sangat mahal. Lin Feng mengangkat mangkuknya, tapi dia tidak bersulang untuk Chu Chun Qiu. Sebagai gantinya, dia memberikan mangkuknya kepada orang tua itu. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual kejadian emas mengisinya. Puan, yang pertama adalah untuk kamu, kata Lin Feng, tersenyum dengan tenang. Chu Chun Qiu terkejut. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan Lin Feng, jadi dia hanya meletakkan mangkuknya kembali dan menatap orang tua itu. Ekspresi pria tua itu jatuh. Dia tidak mengerti mengapa Lin Feng ingin dia minum dulu. Apakah ada racun di gelas? Kenapa? Tanya pria tua itu. Lin Feng berkata dengan ramah, aku tidak berpikir ada racun di dalamnya, aku hanya ingin kamu minum dulu karena sulit bagi kamu untuk mendapatkan anggur ini dan kamu telah menyimpannya untuk waktu yang lama tanpa meminumnya. Aku mengerti itu pasti sangat berharga. Membiarkan kamu memiliki gelas pertama benar-benar normal, Lin Feng tersenyum. Lelaki tua itu mengerti bahwa dia tidak punya pilihan, jadi dia menjatuhkannya. Dia memiliki kesan anggur terasa berbeda dari dulu, seolah-olah ada kekuatan luar biasa di dalamnya. Dia menjadi merah dan berteriak ketika kekuatan memenuhi tubuhnya. Itu adalah pertama kalinya dia merasa seperti itu ketika minum anggur, seolah-olah dia tidak minum anggur, tetapi kekuatan. Kekuatan. Orang tua itu tiba-tiba menatap Lin Feng. Lin Feng hanya tertawa pelan, dan tidak mengatakan apa-apa. Lelaki tua itu kemudian melihat mangkuk itu, dan kekuatan emas di dalamnya. Dia tiba-tiba mengerti. Aku tidak pantas menerima kemurahan hati seperti itu darimu, seru lelaki tua itu, berlutut. Dia sangat tersentuh. Naik, aku dapat melihat kamu memiliki masalah kesehatan yang membuat kamu berhenti berkultivasi. Aku ingin memberi kamu hadiah sebagai ganti anggur, kata Lin Feng sambil tertawa. Kemudian dia mengambil mangkuk lain dan menuangkan anggur ke dalamnya lagi. Kali ini, dia mengangkat gelasnya, dan Chu Chun Qiu dan dia mendentingkan mangkuk mereka, lalu menjatuhkannya. Tunggu, aku akan pergi dan mengambil acar untukmu, kata pria tua itu. Dia telah sakit selama beberapa dekade, dan dia akhirnya sembuh, jadi dia sangat berterima kasih. Lin Feng telah memberinya hadiah yang luar biasa.
Satu botol anggur tidak cukup untuk berterima kasih padanya. Orang-orang mengatakan Lin Feng agresif, kejam, tapi sekarang orang tua itu tahu itu hanya rumor. Lin Feng adalah orang yang sangat baik. Dia baik dan jenius nyata juga. Pria tua itu berlari ke dapur. Lin Feng dan Chu Chun Qiu ditinggalkan sendirian. "Mengapa kamu melakukan itu?" tanya Chu Chun Qiu. Dia memperhatikan Lin Feng Qi di tubuh lelaki tua itu setelah dia minum anggur, jadi dia mengerti Lin Feng diam-diam memberinya kekuatan. Mengapa Lin Feng membuang energinya pada kaisar yang saleh dari lapisan kedua? Itu tidak perlu. Apakah kamu pernah mengandalkan diri kamu sendiri untuk berkultivasi? Tanya Lin Feng. Chu Chun Qiu terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa artinya itu? Bab 1015, bekerja sama sementara. Subscribe Penatua. Chu Chun Qiu tidak mengerti mengapa Lin Feng memintanya. Tidak ada yang bisa bergantung hanya pada diri mereka sendiri untuk berkultivasi. Mereka juga membutuhkan peluang. Apakah kamu tahu berapa umurnya? Lin Feng menekan, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Chu Chun Qiu mengangguk, dia terlihat seperti orang tua, tetapi dia baru berusia beberapa abad, seperti kita. Memang, kamu melihat perbedaan antara dia dan kami. Dia telah menjadi kaisar yang saleh dari lapisan kedua selama 100 tahun. Dia harus berhenti berkultivasi. Jika dia tidak sakit, dia akan lebih kuat sekarang, kan? Lin Feng tersenyum. Chu Chun Qiu mengerti apa yang dimaksud Lin Feng. Itulah perbedaan antara dia dan Lin Feng. Lin Feng mengabaikan ekspresi bingung Chu Chun Qiu dan tersenyum. Dia juga bisa menjadi jenius, tapi dia tidak beruntung dalam hidup. Sekarang dia hanya pemilik kedai teh. Hehe, ada berapa orang jenius di sana? Apakah kamu tahu tidak ada yang tahu pasti? Tidak akan ada hanya satu Lin Feng, hanya satu Chu Chun Qiu, tetapi beberapa dari mereka tidak seberuntung kita dan tertekan oleh waktu. Mengapa kita memiliki kesempatan untuk bangkit? Mengapa orang-orang jenius itu di masa lalu tetap tinggal? Mengapa ada orang yang mengagumi kita? Atau siapa yang iri dengan kita? Itu hanya karena kami memiliki peluang besar. Kita beruntung. Aku bertemu banyak orang yang mengubah hidup aku. Terkadang, rasanya seperti seseorang telah merencanakan segalanya untukku. Aku pikir sebagian sudah direncanakan dan sisanya hanya usaha. Bahkan jika nasib kamu menjadi sangat kuat, jika kamu tidak bekerja keras, kamu tidak akan pernah menjadi sangat kuat. Tetapi kecelakaan juga bisa terjadi. Aku sudah melalui begitu banyak kesulitan dalam hidup. Kamu sama saja, Raja Iblis kuno merasuki kamu, dan kamu melakukan yang terbaik untuk menyingkirkannya. Kita sama, kita adalah orang yang dapat mengubah nasib kita sendiri, tetapi dia tidak bisa karena dia kalah melawan nasib. Dia kalah melawan musuh, dia tidak punya pilihan selain datang ke sini dan membuka kedai teh. Aku ingin membantunya, aku ingin menunjukkan kepadanya bahwa ia dapat mengejar mimpinya menjadi seorang kultivator. Bahkan jika dia tidak menjadi dewa agung yang hebat seperti kita, setidaknya dia akan bisa mencoba, jadi dia tidak akan menyesali apapun. Apa pendapatmu tentang itu, Chu Chun Qiu? Tanya Lin Feng serius. Chu Chun Qiu kagum. Dia belum pernah mendengar Lin Feng berbicara seperti itu. Dia sekarang melihat sisi baru dari saingan lamanya. Lin Feng bukan hanya musuh yang kejam dan kejam. Meskipun dia tidak berbicara dengan keras, lelaki tua kedai teh itu mendengarnya dari dapur. Ketika dia mendengar Lin Feng, matanya menjadi basah dan air mata mengalir di pipinya. Lin Feng benar, benar sekali. Di masa lalu, orang tua itu dianggap jenius oleh semua orang di klannya. Mereka menaruh harapan besar padanya. Jika dia tidak menjadi korban dari skema jahat, dia tidak akan pernah menjadi pemilik kedai teh. Dia mungkin duduk dengan Lin Feng dan Chu Chun Qiu dan mabuk. Sedihnya, siapa yang bisa mengerti hal-hal seperti itu? Dia selalu merasa sedih karena itu, dia mengira hidupnya telah berakhir. Tapi Lin Feng telah muncul dalam hidupnya dan membuatnya mengerti apa perbedaan antara jenius sejati dan seorang kultivator biasa. Tidak heran Lin Feng dianggap sebagai jenius muda di negara keabadian. Dia kuat dan bijaksana. Lin Feng, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Aku, Wu Chengzu, akan selalu melakukan yang terbaik untuk membantu kamu jika aku memiliki kesempatan, dan anak-anak aku, cucu, dan semua keturunan aku yang lain akan melakukan hal yang sama. Wu Clan akan selalu mendukung Lin Feng. Sumpah Wu Chengzu, menghapus air matanya. Dia tenang dan keluar dari dapur dengan 2 piring acar. Pada saat itu, Lin Feng dan Chu Chun Qiu tetap diam. Wu Chengzu meletakkan sayuran acar di atas meja dan kemudian berjalan pergi diam-diam. Lin Feng, mengapa kamu menghancurkan Yuan Hall? Tanya Chu Chun Qiu, memecah kesunyian dengan menuangkan lebih banyak anggur ke gelas Lin Feng. Untuk membalas dendam teman aku, jawab Lin Feng, sambil menjatuhkan mangkuknya. Chu Chun Qiu sangat tertarik. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu menghancurkan sekte kuno karena seorang teman. Apakah ada masalah? Tanya Lin Feng dengan suara serak. Memang, tidak ada masalah, tidak bisakah dia membalas teman-temannya? Apakah kamu akan menyelamatkan aku jika aku dalam bahaya suatu hari nanti?
Bisik Cucun Qiu. Lin Feng mengerutkan kening dan menatap Cucun Qiu dengan aneh. Kenapa dia mengatakan itu? Canggung sekali. Cucun Qiu tersenyum dan melambai dengan tergesa-gesa. Ah, jangan khawatir. Aku hanya bercanda. Jika aku dalam bahaya, kamu mungkin berharap aku mati. Haha, kata Cucun Qiu, sambil menenggak mangkuk lainnya. Dia sudah mabuk. Jika kamu dalam bahaya, aku akan menyelamatkan kamu, kata Lin Feng serius. Dia sama sekali tidak bercanda. Cucun Qiu tampak sangat aneh saat itu. Dia memandang Lin Feng dengan tak percaya. Lin Feng tersenyum aneh, aku akan menyelamatkanmu dan kemudian aku akan membunuhmu. Aku akan memberitahu mereka bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuh musuh bebuyutan aku. Hanya aku yang bisa membunuhnya. Petik 2. Hahaha, baik, bagus, kata Cucun Qiu, tertawa dengan sepenuh hati, lalu menenggak satu mangkuk lagi. Kedua pria itu tertawa dan minum. Mereka masing-masing hanya memiliki lebih dari 20 mangkuk dan sudah mabuk. Lin Feng dan Cucun Qiu mabuk dan menikmati diri mereka sendiri. Adegan yang lucu. Setelah berjam-jam, mereka secara bertahap mulai sadar. Di luar gelap, malam itu tidak ada bulan. Kamu mabuk? Tanya Lin Feng sambil tersenyum. Yah, bukankah kamu juga? Jawab Cucun Qiu, juga geli. Ngomong-ngomong, mari kita bicara tentang hal-hal penting sekarang, kata Lin Feng. Cucun Qiu berhenti tersenyum. Kamu melihat Raja Iblis kuno? Tanya Cucun Qiu dengan muram. Iya nih, di Lembah Ju. Dia adalah salah satu pelayan pembudidaya misterius, Lin Feng mengkonfirmasi dengan tenang. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Cucun Qiu. Dia hanya khawatir tentang Raja Iblis kuno. Raja Iblis kuno tidak akan membiarkannya atau Lin Feng pergi, jadi mereka berdua memiliki tujuan yang sama, bunuh Raja Iblis kuno. Aku ingin membunuhnya, tentu saja, tetapi dia memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung keempat, dia misterius, dan dia adalah salah satu pelayan pria misterius itu. Aku tidak tahu bagaimana kita bisa membunuhnya, kata Lin Feng cemas. Meskipun dia tahu tentang gerbang kehidupan Raja Iblis kuno, dia tidak yakin dia benar-benar bisa membunuhnya. Sama di sini, jadi kita harus bergandengan tangan dan saling membantu, bahkan jika kita adalah musuh bebuyutan. Petik 2. Iya nih, aku tahu itu. Aku tidak akan datang ke sini kalau tidak, Lin Feng setuju, mengangguk serius. Karena seperti itu, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Cucun Qiu dengan serius. Tidak ada. Aku harus kembali ke Lembah Ju dalam 2 minggu, jawab Lin Feng jujur. Mengapa? Pria misterius itu memberiku 1 bulan. Jika aku tidak kembali tepat waktu, dia akan membunuh teman, kerabat, dan aku. Aku keluar hanya untuk memecahkan beberapa masalah. Aku harus kembali, jelas Lin Feng. Aku melihat, aku bertanya-tanya bagaimana kamu keluar. Dia memberimu kondisi. Cucun Qiu menghela nafas. Dia tidak tahu siapa pria misterius itu atau seberapa kuat dia. Dia belum pernah melihatnya. Kenapa ada kultivator yang kuat di negeri keabadian? Lin Feng, aku akan pergi ke Lembah Ju bersamamu, kata Cucun Qiu. Dia punya ide. Lin Feng mengerutkan kening, tapi dia mengangguk. Karena Cucun Qiu punya ide, mengapa tidak? Baik, dengan kamu, aku akan lebih aman, Lin Feng setuju dengan mudah. Yah, itu kebalikannya bagiku. Aku dalam bahaya bersamamu, Cucun Qiu tertawa. Bab 1016, Leluhur Suci Kekaisaran Lunbi. Subscribe Penatua. Sejujurnya, aku mengagumimu. Sangat, aku beruntung memiliki kamu sebagai lawan. Tapi aku juga berharap aku bisa membunuhmu dan melampauimu. Lalu aku akan menjadi penguasa utama benua 9 awan. Aku masih berpikir seperti itu, kata Cucun Qiu serius. Kamu sangat membenciku, tanya Lin Feng polos, tidak marah. Kamu belum lupa tentang klan Chu, kan? Kata Cucun Qiu dengan murung. Lin Feng tetap diam. Bagaimana dia bisa melupakan klan Chu? Jadi, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu ingin membunuh aku setelah membunuh Raja Iblis kuno? Lin Feng bertanya dengan tenang. Cucun Qiu menggelengkan kepalanya. Dia meraih botol anggur, tetapi itu kosong sehingga dia meletakkannya kembali di atas meja. Lalu dia berkata, jika kita terus menjadi musuh, aku akan menggunakan kekuatan penuhku untuk membunuhmu. Setelah membunuh kamu, kamu akan menggunakan permata jiwamu untuk hidup kembali, jadi itu tidak perlu. Aku pikir pada tingkat kultivasi kami, kematian lawan kami bukan tujuan lagi. Itu tidak perlu, kecuali permata jiwa dapat dilemahkan, kata Cucun Qiu, mendesah tak berdaya. Dia belum mencoba membunuh Lin Feng selama bertahun-tahun. Tetapi sekarang dia mengerti bahwa itu adalah masa lalu. Saat itu adalah masa kekacauan. Klan Chu telah dihancurkan, dan dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa membiarkan kebencian dan keinginannya untuk membalas dendam meracuni hidupnya. Mimpinya adalah menjadi pembudidaya terkuat di alam semesta, dan jika dia terus berjuang dan berkomplot melawan Lin Feng, dia hanya akan membuat Lin Feng lebih kuat. Dia akan menjadi batu loncatan Lin Feng. Mencari balas dendam sekarang tidak berguna.
Kamu tahu apa yang aku lakukan setelah menghancurkan Yuan Hall? Tanya Lin Feng. Chu Chun Qiu terkejut. Kamu tidak menghancurkan perhiasan jiwa mereka. Tanya Chu Chun Qiu dengan tak percaya. Jika Lin Feng tidak melakukan itu hanya bodoh. Bagaimana mungkin? Bagaimana aku bisa membiarkan mereka hidup kembali? Kata Lin Feng sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak bodoh. Dia telah menghancurkan semua perhiasan jiwa mereka juga. Apa yang kamu lakukan? Tanya Chu Chun Qiu. Aku menyelamatkan seutas jiwa Yuan Tian, pemimpin mereka. Dengan begitu, dia akan selalu berharap dia bisa hidup kembali suatu hari nanti. Lin Feng tertawa kecil dan menaruh sepotong besar daging di mulutnya. Chu Chun Qiu tidak mengerti mengapa Lin Feng melakukan itu. Aku menyelamatkan seutas jiwanya, tetapi aku menghancurkan permata jiwanya. Meskipun kelihatannya dia bisa hidup kembali suatu hari nanti, bayangkan betapa sulitnya itu. Aku punya pengalaman dan aku mengerti orang. Aku pikir dia mungkin mencoba dan menemukan seorang pembudidaya muda yang berbakat. Lalu dia akan melatihnya dan memintanya untuk membunuhku untuk membalas dendam. Bukankah itu hal yang hebat? Lin Feng tersenyum. Chu Chun Qiu menggelengkan kepalanya. Dia tidak berpikir itu hal yang baik. Kedengarannya agak bodoh. Kamu gila, katanya cepat. Hehe, Chu Chun Qiu, cara berpikirmu terlalu sederhana. Aku sudah menjadi Dewa Agung, hampir salah satu pembudidaya terkuat di benua ini. Kami tidak bisa takut pada satu orang lagi. Kita bisa takut pada seluruh kelompok. Pikirkan tentang itu, tanpa jiwa-jiwa yang hancur itu, seperti apa masa depan kita nantinya. Jangan bilang padaku kamu tidak pernah tertolong oleh jiwa yang hancur. Keberadaan mereka adalah bagian penting dari budidaya. Karena itu, mengapa kita membunuh semua jiwa yang hancur? Mengapa tidak memberi kesempatan kepada kaum muda? Apa itu warisan? Kamu mengerti? Apa misi kita? Kamu tahu. Lin Feng menghela nafas. Chu Chun Qiu tidak mengerti itu. Banyak jenius muda tidak. Tapi Lin Feng mengerti pentingnya warisan. Dia juga mengerti mengapa leluhur Kong telah bereinkarnasi 5 kali untuk menemukan keturunan untuk kelompok itu. Tujuan sejati mereka bukanlah menjadi yang terkuat. Itu menjadi cukup kuat dan pada saat yang sama meningkatkan dunia. Itulah alasan mengapa pembudidaya menciptakan sekte dan klan. Hanya orang aneh yang hidup sendirian di hutan belantara. Lin Feng merasa baik ketika dia memikirkan itu. Dia tahu dia adalah salah satu jenius paling berbakat di dunia, tetapi dia juga tahu beberapa orang muda akan menjadi sangat kuat suatu hari nanti, dan mereka mungkin mengaguminya, atau mereka mungkin mencari dia untuk membalas dendam untuk leluhur mereka. Lalu, Lin Feng akan menilai kembali situasi. Benua Sembilan Awan, benua Dewa Bela Diri, benua keabadian, dunia-dunia itu tidak mudah dimengerti. Lin Feng tidak tahu mengapa dia memikirkan semua hal itu. Dia biasanya tidak melakukannya. Itu tidak seperti dia, itu lebih merupakan sesuatu yang dipikirkan oleh seorang ibu. Tetapi itu adalah bagian dari evolusinya di jalur kultivasi. Perasaannya menilai menjadi semakin akut seiring waktu. Chu Chun Qiu merasa seolah-olah telah bermeditasi setelah mendengar semua hal itu. Dia tidak mengerti semua yang dikatakan Lin Feng, tapi dia merasa damai. Dia menghela napas dan menyadari kesenjangan antara dirinya dan Lin Feng masih meningkat. Itu bukan perbedaan level kultivasi, itu adalah perbedaan dalam kondisi pikiran mereka. Lin Feng menjadi lebih bijaksana. Chu Chun Qiu tidak tahu bagaimana cara mengejar ketinggalan dengan Feng Lin. Dia hanya harus menemukan kesempatan suatu hari nanti dan kemudian dia akan tercerahkan juga. Ada seseorang di luar, lapisan Dewa Agung keempat, kata Lin Feng tiba-tiba. Ini adalah leluhur ilahi kekaisaran Lunbi. Dia adalah guru-guruku, kata Chu Chun Qiu dengan tenang. Guru-gurumu? Tanya Lin Feng. Dia terkejut. Chu Chun Qiu memiliki latar belakang yang kuat. Tidak heran dia tidak terganggu. Culi, buka pintu dan biarkan aku masuk, sebuah suara memanggil. Dia terdengar lemah. Lin Feng dan Chu Chun Qiu memiliki firasat buruk. Leluhur ilahi, seru Chu Chun Qiu, membuka pintu dengan tergesa-gesa. Seorang pria berjubah kuning muncul di pintu. Dia memiliki banyak kerutan, dan tampak tua, lelah, dan terluka. Culi, cepat dan kembali bersamaku. Aku harus berbicara dengan kamu, kata leluhur ilahi dengan cepat, tampak cukup khawatir. Lin Feng menyaksikan Chu Chun Qiu dan leluhur ilahi menghilang di kejauhan. Dia punya firasat buruk. Pria tua itu tampak seperti hampir mati. Apa yang terjadi? Leluhur ilahi tampak sangat khawatir dan takut. Ini dia, Si Siming, sekarang di dunia roh Lin Feng, berbicara tiba-tiba. Lin Feng memperhatikan pria itu kembali hidup sepenuhnya, tetapi sekarang ia memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung keempat, bukan lapisan kelima, karena ia telah mengambil pria itu dalam tubuh hitam. Tuan, kamu berhasil hidup kembali. Tanya Lin Feng dengan gembira. Lin Feng, biarkan aku keluar. Teriak Si Siming. Lin Feng tidak membuang waktu dan membawa Si Siming keluar. Si Siming muncul, mengenakan jubah hitam, wajahnya tertutup. Meskipun tubuh ini agak lemah, aku hidup kembali, kata Si Siming. Dia puas dia telah kembali. Apalagi yang bisa dia harapkan? Tuan,
Apakah kamu tahu leluhur ilahi? Tanya Lin Feng. Iya nih, aku tahu dia. Kami memiliki hubungan baik. Saat itu, Tian Daoyuan belum keluar, tetapi secara rahasia, Tian Daoyuan dan Lunbi Empire memiliki hubungan yang baik, dikonfirmasi Xi Ximing. Dia menjaga kedua pria itu. Tuan, ayo pergi dan ikuti mereka. Aku punya firasat buruk ada masalah. Lin Feng mengerutkan kening. Xi Ximing mengangguk. Dia hidup kembali berkat Lin Feng, jadi dia mengikutinya dengan sukarela. Ayo pergi, kata Xi Ximing, meraih lengan Lin Feng dan menariknya. Mereka meninggalkan kedai teh dan mengejar Cucun Qiyu. Semuanya diam di rumah minum. Tidak lama kemudian, Wu Chengzu keluar dari dapur dan merawat 4 orang yang menghilang dari pandangan. Lin Feng, Chengzu akan selalu berterima kasih. Jika suatu hari beberapa orang jenius muncul di klan Wu, mereka akan selalu mengikuti kamu dan melayani kamu, sumpah Wu Chengzu dengan tegas. Dia tidak bisa membayangkan bahwa suatu hari, di dunia yang lebih rendah, benua dewa bela diri, keturunan Wu klan akan mampu berdiri bahu-membahu dengan Lin Feng. Aku juga harus pergi. Dengan kekuatan aku tidak akan bisa menjadi lebih kuat di negara keabadian. Aku harus pergi ke dunia yang lebih rendah dan melakukan perjalanan, gumam Wu Chengzu. Bab 1017, Bahaya di Benua. Subscribe Penatua. Pada saat itu, di kota Kekaisaran Lunbi Empire, suasananya tegang. Semua murid diminta untuk tinggal di luar. Rasanya seperti ketenangan sebelum badai. Lin Feng dan Xi Ximing tiba di langit kota imperial. Suasananya terasa berat. Apakah itu masalah dengan samudera api-api penetrasi darat? Bisik Xi Ximing. Dia khawatir. Dia pernah mengalami ledakan mengerikan dari laut api-api penetrasi tanah. Ratusan juta orang telah meninggal. Sebagian besar sekte dan klan kuno telah musnah. Itu benar-benar tragedi. Apakah dia akan mengalami hal seperti itu lagi? Xi Ximing berharap bukan itu. Lin Feng, lihat ke sana, kata Xi Ximing. Dia melihat semua penggarap kuat dari kekaisaran terbang menuju istana besar dengan kecepatan tinggi, seolah-olah mereka berusaha melarikan diri untuk hidup mereka. Ayo pergi dan lihat, Lin Feng mengerutkan kening, dan mereka juga terbang ke arah itu. Sangat cepat, Lin Feng tiba di depan istana besar. Cucun Qiyu dan leluhur ilahi sudah ada di sana. Ketika Cucun Qiyu melihat Lin Feng, dia terkejut. Lin Feng, cepatlah, datang dan bantu. Teriak Cucun Qiyu dengan keras. Apa, Lin Feng? Lin Feng ada di sini. Di mana dia? Ketika Cucun Qiyu berteriak, banyak orang memucat dan melihat sekeliling. Mereka akhirnya melihat Lin Feng di langit. Culi, mengapa kamu membawanya ke sini? Tanya Kaisar Lunbi Empire dengan suram. Lunbi Ba telah dibunuh oleh Lin Feng saat itu. Mereka masih membencinya karenanya. Sekarang kekaisaran dalam bahaya dan Cucun Qiyu menyuruh Lin Feng datang. Apa yang dia lakukan? Diam dan urus urusanmu sendiri. Teriak Cucun Qiyu dengan eksplosif. Selain leluhur ilahi, tidak ada yang bisa memberitahu Cucun Qiyu apa yang harus dia lakukan. Ketika Culi mengatakan sesuatu, jika leluhur ilahi setuju, maka orang-orang harus mematuhinya, karena Culi lebih kuat daripada kaisar. Lun Bisengtian menarik wajah panjang, tapi apalagi yang bisa dia lakukan? Culi sudah melampaui dia. Meskipun dia adalah kaisar, dia merasa tidak berdaya di depannya. Lin Feng, minta dia datang dan bantu kami. Kami tidak bisa menolak bantuan, leluhur ilahi tersenyum. Dia masih pucat. Ketika dia melihat Xi Ximing, dia mengerutkan kening, karena pria berkulit hitam tampak serupa, tetapi dia tidak bisa mengenalinya. Ketika Cucun Qiyu melihat pria berpakaian hitam, dia terkejut orang-orang berpakaian hitam telah menemukan Lin Feng dan ingin membawanya pergi. Lin Feng, siapa itu? Tanya Cucun Qiyu tajam. Lin Feng dan Xi Ximing terbang lebih dekat. Dia mengabaikan Lun Bisengtian dan orang-orang tidak penting lainnya, terbang langsung ke Cucun Qiyu. Dia salah satu tuanku, Xi Ximing, Lin Feng tersenyum. Dia menatap leluhur ilahi berdasarkan petunjuk. Seperti yang diharapkan, leluhur ilahi ingat nama Xi Ximing, dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu? Tanya leluhur ilahi. Dia tampak agak terkesan juga. Xi Ximing merasakan hal yang sama, dia tersenyum dan berkata, teman lama. Kamu pikir aku tidak akan pernah hidup kembali? Petik 2. Kamu benar-benar hidup kembali? Tanya leluhur ilahi dengan tak percaya. Dia menepuk pundak Xi Ximing. Dia memiliki tubuh yang nyata. Lun Bijialan, apa yang salah dengan Kimu? Tanya Xi Ximing dengan serius. Leluhur ilahi melirik Lun Bisengtian dan yang lainnya dan melambaikan tangan, bersiaplah. Jangan biarkan siapapun mendekati kami. Kami cukup untuk melakukan ini. Kata leluhur ilahi. Semua orang mematuhi dan mengundurkan diri. Ikut aku, kata leluhur ilahi. Dia berbalik dan membuka gerbang besar istana besar. Cucun Qiyu mengikutinya. Lin Feng dan Xi Ximing saling melirik dan kemudian mengikuti. Lin Feng, tutup gerbang, kata leluhur ilahi. Lin Feng mengangguk dan menutupnya. Mereka juga mengisolasi ruang di sekitar istana.
Leluhur ilahi melirik Lin Feng beberapa kali. Dia memiliki kesan pertama yang baik tentang Lin Feng. Dia penuh perhatian dan perhatian. Dia bahkan berpikir untuk mengisolasi ruang di sekitar mereka, tetapi Qi Lin Feng terlalu lemah. Teman lama, bantu aku mengisolasi ruang sedikit lebih baik. Leluhur ilahi memohon Si Siming. Si Siming mengangguk dan melepaskan lapisan energi isolasi baru di sekitar mereka. Bahkan seorang kultivator dari lapisan Dewa Agung kelima tidak bisa menghancurkannya dengan mudah. Meskipun ia memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung keempat, jiwanya masih memiliki kekuatan lapisan kelima. Dia tidak akan membutuhkan banyak waktu untuk menembus tubuhnya ke lapisan Dewa Agung kelima. Jadi, ceritakan apa yang terjadi, kata Si Siming dengan cemas. Qi Yang Tai retak, kata leluhur ilahi dengan muram. Ekspresi Si Siming berubah drastis, dan jantungnya mulai berdebar. Sepertinya hal yang sama terjadi sehari sebelum terakhir kali. Lautan api penetrasi tanah akan meledak. Si Siming tampak muram. Aku pikir begitu, setuju leluhur ilahi dengan muram. Jika dia tidak salah, Ground Penetrating Ocean of Flames akan meledak, dan roh api akan muncul sekali lagi. Karena seperti itu, apa yang kamu lakukan? Cepat dan segel, seru Si Siming. Apa yang dilakukan leluhur ilahi? Leluhur ilahi tersenyum kecut dan menunjuk ke dirinya sendiri. Aku sudah menyegelnya. Tidak bisakah kamu melihat Ki aku sangat lemah sekarang? Aku baru saja menyegel lapisan pertama. Kita perlu menyegel lapisan lain. Awalnya aku ingin meminta bantuan Culi tetapi dengan kalian berdua, itu lebih baik, desa leluhur ilahi dengan lega. Baiklah, bawa kita ke sana dengan cepat, kata Si Siming cemas. Dia pernah mengalami ledakan samudera api dalam hidupnya, dan dia tidak ingin mengalaminya lagi. Dia tidak yakin benua akan mampu menahan bencana seperti itu lagi. Kurang dari 20 sekte dan klan masih ada. Bahkan jika Tianji Sekte, klan manusia kuno, dan klan Yan kuno bergandengan tangan, mereka mungkin tidak bisa mengendalikannya. Dulu, semua sekte dan klan telah bergandengan tangan, dan sebagian besar dari mereka telah dihancurkan. Leluhur ilahi tidak membuang waktu dan memimpin jalan. Mereka menuju ke ruang rahasia. Mereka memasuki ruang rahasia dan melihat Qi Yang Tai yang retak. Batu biru di mana lantai dibuat benar-benar retak, tetapi karena leluhur ilahi telah menyegelnya, tidak ada api yang keluar. Namun, suhunya sudah meningkat beberapa ribu derajat di sana. Pada saat itu, Lin Feng merasakan bahwa mata jiayannya bereaksi dengan penuh semangat, seolah-olah berharap lautan api akan meledak. Kembalilah, teriak Lin Feng dengan marah, menamparkan tangannya ke kepalanya. Dia menyegel mata Jiayan dengan kekuatan spiritual kejadiannya. Jika sinar mata Jiayan menghancurkan Qi Yang Tai, maka upaya leluhur ilahi untuk menyegelnya akan sia-sia. Lin Feng ditutupi dengan keringat dingin. Dia bisa menjadi musuh tanda pagar satu seluruh benua jika dia tidak mengendalikan mata Jiayannya. Cepat dan buat lapisan pelindung kedua. Teriak Si Siming dengan panik. Mereka tidak punya waktu. Dia mengulurkan tangannya dan Qi murni menembus Qi Yang Tai, berubah menjadi lapisan kedua energi pelindung. Leluhur ilahi juga membantu. Meskipun Qi-nya lemah, dia harus melakukan sesuatu, atau roh api akan keluar dan menyerang. Cucun Qiu dan Lin Feng membantu juga. 4 orang, 2 pembudidaya dari lapisan Dewa Agung kedua dan 2 pembudidaya lapisan Dewa Agung keempat. Pada saat yang sama, di seluruh negeri keabadian, semua kelompok berpengaruh yang memiliki Qi Yang Tai mulai menyegelnya. Seluruh benua takut. Dari sore hingga pagi, dari pagi hingga siang, tidak ada yang beristirahat dan melakukan semua yang mereka bisa untuk menyegel Qi Yang Tai. Akhirnya, di malam hari lagi, disegel. Mereka tidak perlu khawatir roh api akan datang dan menyerang untuk saat ini. Baiklah, kita akhirnya bisa istirahat, kata leluhur ilahi. Dia sangat pucat dan kelelahan. Dia tampak seolah berada di ambang kematian. Ketika Si Siming melihat itu, dia menghela nafas dengan sedih. Dia tahu leluhur ilahi dalam bahaya. Culi, datang ke kamarku. Aku ingin berbicara denganmu. Si Siming, kamu dan Lin Feng tinggal di sini dan menonton Qi Yang Tai, kata leluhur ilahi. Dia berdiri, tetapi terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Cucun Qiu menangkapnya. Cucun Qiu tahu bahwa leluhur ilahi dalam kondisi yang sangat buruk. Lin Feng tahu juga, tapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Cucun Qiu mendukung lengannya dan mereka pergi, meninggalkan Lin Feng dan Si Siming sendirian. Sudah berakhir, semuanya menunjukkan bencana bagi Lun Bijialan, kata Si Siming menghela nafas dengan sedih. Leluhur ilahi akan mati. Lin Feng tetap diam. Dia khawatir tentang Sun City. Sun City juga memiliki Qi Yang Tai, dan Long Lan Er tidak bisa menyegelnya. Dia harus kembali. Tuan, aku harus kembali ke Sun City. Ada Qi Yang Tai di Sun City juga, kata Lin Feng. Si Siming mulai berkeringat. Dia lupa tentang Qi Yang Tai di Sun City. Ayo cepat pergi, teriak Si Siming. Dia tampak lebih khawatir daripada Lin Feng karena dia pernah mengalaminya sekali. Lin Feng dan Si Siming terbang secepat mungkin. Kota San mungkin dalam bahaya. Mereka harus sampai di sana sebelum pecah.
Bab 1018, Ketegangan. Subscribe Penatua. Apa yang kita lakukan? Kita hampir tidak tahan lagi, kata Naga Hitam dan Raja Naga Azure kepada Long Lan'er. Mereka telah menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menyegel Qi Yang Tai, tetapi sudah dipecah menjadi 8 bagian dan akan meledak. Retakan semakin besar dan besar. Itu menakutkan. Beberapa api sudah mulai keluar, dan suhunya sudah mencapai 10.000 derajat. Persetan, bencana yang sama yang dialami kakek aku akan terjadi lagi. Teriak Long Lan'er, menggertakkan giginya. Dia akan hancur jika Ground Penetrating Ocean of Flames meledak lagi. Seluruh benua akan dalam bahaya, tetapi dia juga telah melakukan semua yang dia bisa untuk menghidupkan kembali sektenya dan sekarang setelah dia baru mulai, sebuah malapetaka akan terjadi. Pemimpin, jika tidak ada yang membantu kita, Qi Yang Tai akan meledak dalam waktu sekitar 30 menit, kata Raja Naga Hitam dengan suram. Dia tampak ketakutan. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di bawah Qi Yang Tai, dia bisa merasakan suhu yang sangat panas. Jika pemimpin kita pergi nanti, itu akan lebih baik. Azure Dragon King menghela nafas masam. Jika Lin Feng pergi kemudian, dia bisa membantu mereka menyegel Qi Yang Tai. Tidak ada gunanya mengatakan itu sekarang. Lakukan yang terbaik untuk menyegelnya. Kita juga perlu meminta semua anggota klan naga dan kota San untuk pergi dan mencari pemimpin kita. Cepatlah, teriak Long Lan'er. Dia tahu dia tidak bisa bergandengan tangan dengan orang-orang di Sun City atau klan naga untuk menyegel Qi Yang Tai, jadi mereka perlu mencari bantuan. Tidak ada banyak dewa tertinggi di Sun City, tetapi ada banyak kaisar yang saleh. Meskipun mereka lemah, mereka dapat membantu mereka menghemat waktu. Begitu Jing Wuhen selesai menyegel Qi Yang Tai di Ze Country, dia akan bisa datang dan membantu mereka. Karena itu, Raja Naga Hitam dan beberapa Naga Hitam terbang pergi untuk menemukan beberapa pembudidaya yang kuat. Raja Naga Azure melakukan hal yang sama. Mereka semua sangat gugup. Lin Feng dan Si Siming terbang dengan kecepatan maksimum mereka untungnya, jarak antara Sun City dan Lunbi Empire tidak terlalu besar. Dengan kecepatan penuh, mereka bisa tiba dalam waktu kurang dari 2 jam. Mereka sudah terbang lebih dari 1 jam. Lin Feng sudah bisa mencium api di langit. Ketika dia menyadari itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Long Lan'er, tunggu. Kalau tidak, benua akan menderita bencana, dia pikir. Jika Qi Yang Tai di Sun City meledak, seluruh negara keabadian akan hancur. Si Siming telah memberitahu Lin Feng segalanya tentang lautan api. Itu menakutkan. Saat itu, semua orang putus asa, kaisar yang saleh, dewa tertinggi, dan bahkan dewa agung yang agung. Lin Feng tidak bisa membayangkan dewa agung merasa putus asa. Lin Feng tidak tahu siapa yang telah membantu mereka memecahkan masalah tanah penetrating Ocean of Flames saat itu, tetapi dia tahu bahwa hampir semua sekte dan klan kuno telah dihancurkan. Ada kurang dari 20 yang tersisa. Di masa lalu, ada ribuan dan ribuan sekte dan klan kuno, tetapi mereka hampir semuanya hancur. Lin Feng terbang secepat yang dia bisa. Beberapa naga telah bergabung dengan Long Lan'er untuk membantunya sementara waktu. Jika Qi Long Lan'er menjadi terlalu lemah, Qi Yang Tai akan meledak karena yang lain tidak cukup kuat. Pada saat itu, seluruh benua akan hancur. Setelah setengah jam, naga hitam dan biru datang kembali dengan ratusan kaisar yang saleh. Para pembudidaya memasuki istana dan mulai melepaskan energi untuk menyegel Qi Yang Tai. Tetapi itu tidak banyak membantu. Long Lan'er menyadari itu sama sekali tidak membantu. Sungguh sial, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka takut satu kata akan mengganggu mereka dan bahwa Qi Yang Tai kemudian akan meledak. Ikut aku, seru seorang wanita. Long Lan'er melihat seorang wanita dengan pakaian linen tiba pada saat itu. Dia tampak bangga, dan sangat cantik. Long Lan'er terkejut ketika dia melihat wanita itu. Dia tidak tahu ada wanita cantik lain di Sun City. Pendatang baru ini bahkan lebih cantik darinya. Namun kinya sedingin es. Yi Renlei berjalan ke Long Lan'er. Itu adalah pertama kalinya mereka bertemu. Mereka tidak saling kenal, tetapi Yi Renlei telah melihat puluhan naga di Sun City mencari orang, jadi dia mengambil inisiatif untuk datang dan melihat, memahami sesuatu telah terjadi. Yi Renlei tidak tahu tentang Qi Yang Tai dan lautan api-api penetrasi, tetapi dia bisa melihat bahwa semua orang sangat khawatir Qi Yang Tai akan meledak. Dia tidak terlalu kuat, tetapi dia telah mempelajari penanaman es dan es sehingga dia bisa mengurangi suhu. Semua orang melakukan upaya besar bersama. Yi Renlei tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengulurkan tangannya dan es meledak. Temperatur turun ribuan derajat. Long Lan'er menarik napas panjang. Dia selalu melakukannya ketika dia gugup, untuk tenang. Jika suhu terus meningkat, maka mereka pasti akan gagal. Semakin tinggi suhu api, semakin sulit untuk menutupnya. Qi Yang Tai sudah rusak, dan siap meledak. Terima kasih, siapa namamu? Tanya Long Lan'er, tersenyum pada Yi Renlei. Yi Renlei menggelengkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa. Dia akan pergi lagi, tetapi mengangkat kepalanya dan melihat 2 orang tiba. Lin Feng dan pria lain. Dia sangat bahagia dan langsung tenang.
Melihat Lin Feng bekerja lebih baik daripada menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Lin Feng ada di sini, bagus, kata Ye Renlei, tersenyum pada Lin Feng saat ia terbang ke bawah. Ketika Long Lan'er mendengar itu, dia sangat ingin tahu. Kamu kenal Lin Feng? Kamu siapa? Aku adalah salah satu istrinya. Aku tinggal di Sun City, kata Ye Renlei dengan tegas. Dia tidak tahu siapa Long Lan'er, tapi dia mungkin tahu Lin Feng karena dia di Sun City dan sangat cantik. Dia berharap Long Lan'er bukan salah satu dari wanita Lin Feng. Lin Feng dan Si Ximing mendarat dan dengan cepat masuk. Ketika mereka melihat Qi Yang Tai sudah pecah menjadi 8 dan bahwa suhu sudah meningkat ribuan derajat, mereka bahkan lebih khawatir. Lin Feng dan Si Ximing saling melirik, mereka tidak mengatakan apa-apa, dan segera mulai melepaskan energi. Lin Feng bertanggung jawab atas lapisan pertama, Si Ximing yang kedua. Dengan sangat cepat, mereka menekan api dan 2 lapisan perlindungan menyegel Qi Yang Tai. Jika tidak ada kecelakaan yang terjadi, itu tidak akan meledak. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Beberapa menit lagi dan itu bisa menjadi malapetaka. Namun, dia tidak tahu berapa lama segel akan bertahan. Roh api mungkin sudah mulai bekerja. Orang-orang tahu ada roh api, tetapi mereka tidak tahu apa itu atau tingkat kultivasi yang dimilikinya. Dari apa yang leluhur Tian Dao Yuan katakan, roh api itu sangat kuat. Hanya itu yang diketahui Lin Feng. Semua naga jatuh, berkeringat dingin. Untungnya, mereka berhasil menyelesaikan masalah tepat waktu. Sue kecil, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Lin Feng. Dia tidak punya waktu untuk berbicara dengannya, meterai itu lebih penting. Lin Feng, dia bilang dia adalah istrimu, apakah itu benar? Tanya Long Lan'er segera, tidak memberi waktu Ye Renlei untuk menjawab. Dia tampak gugup. Lin Feng mengerutkan kening, tetapi kemudian tersenyum alami dan berkata, ya, dia adalah istriku. Kami sudah bersama selama ratusan tahun, jawab Lin Feng dengan wajar. Ketika Long Lan'er mendengar itu, dia diam. Mereka telah bersama selama ratusan tahun, itu sudah lama sebelum Long Lan'er dan Lin Feng bertemu. Selain itu, dia tidak tertarik pada Lin Feng lagi, dia bersama Jing Wuhen. Sangat bagus, Wuhen masih menyegel Qi Yang Tai-nya. Ayo pergi, kata Long Lan'er, memikirkan itu. Dengan sangat cemas, dia berbalik dan terbang menuju Ze Country. Tapi bayangan hitam muncul di depannya. Tidak dibutuhkan, aku di sini, Jing Wuhen tersenyum. Dia mengambil Long Lan'er di tangannya dan terbang menuju Lin Feng. Bab 1019, Bunuh Cucun Qiu. Subscribe Penatua. Kita harus memperhatikan Qi Yang Tai sekarang, jika mereka meledak, itu akan menjadi malapetaka. Long Lan'er, kamu adalah keturunan sekte kuno, jadi kamu tahu betapa seriusnya ini, kata Lin Feng, mengerutkan kening dan menatap Long Lan'er. Ketika dia mendengarnya, dia mengangguk dengan muram. Tentu saja dia tahu. Sekte naga kuno tidak akan runtuh jika bukan karena tanah penetrating Ocean of Flames. Pada akhirnya, dia adalah satu-satunya yang selamat. Terlalu mengerikan untuk direnungkan. Jika lautan api meledak, seluruh benua, semua orang di benua itu, akan mati. Itu tidak akan seperti di masa lalu, karena di masa lalu ribuan dan ribuan klan dan sekte kuno telah bergandengan tangan untuk mengalahkan lautan api. Sekarang, tidak ada banyak klan dan sekte kuno yang tersisa. Jika roh api muncul kembali, dia akan dapat menghancurkan semua orang di negara keabadian. Dia memiliki kekuatan semacam itu. Orang mengatakan roh api itu sangat kuat. Lin Feng, kamu mungkin tahu bahwa seorang pembudidaya misterius muncul kembali pada hari-hari dan menghancurkan banyak sekte dan klan, kan? Long Lan'er bertanya dengan hati-hati. Lin Feng, Jing Wuhen, dan Si Ximing mendengarkan dengan cermat. Suasana menjadi sangat tegang. Tangan Ye Renlei sedingin es. Lin Feng meraih tangannya untuk menghangatkannya. Ye Renlei menatapnya dengan lembut. Bicaralah, kata Lin Feng. Dia membencinya ketika orang-orang membujuk. Baiklah, aku tidak ingin membuang waktu, jadi aku akan memberitahumu secara langsung, itu hanya rumor. Itu tidak benar, kata Long Lan'er dengan sedih, menatapnya. Lin Feng mengabaikan ekspresinya dan bertanya, kultivator misterius itu tidak ada. Tidak, dia melakukannya, tapi dia tidak menghancurkan klan dan sekte kuno. Mereka hanya mengada-ada. Sebenarnya, roh api dan para pelayannya, para jenderal roh api, melakukannya. Tapi kamu tahu bagaimana manusia, mereka selalu peduli tentang wajah dan kehormatan. Jika mereka mengatakan bahwa roh api telah menghancurkan hampir semua sekte dan klan kuno, bagaimana orang akan bereaksi? Itu akan konyol. Kultivator misterius itu tidak beruntung. Dia menjadi korban kebohongan global. Hal yang paling konyol adalah bahwa pembudidaya misterius itu sebenarnya adalah orang yang mengirim roh api kembali ke lautan api. Aneh ya, orang miskin. Dia adalah pahlawan dan orang-orang benar-benar mengatakan dia adalah orang yang menghancurkan segalanya. Sedih sekali baginya, kata Long Lan'er dengan marah. Seorang kultivator yang kuat telah menyelamatkan dunia dan orang-orang mengatakan dia adalah orang yang telah menghancurkan segalanya.
Tidak peduli seberapa kuat pembudidaya, mereka tetap manusia. Meskipun mereka disebut dewa, mereka masih bodoh. Hanya manusia yang bisa menuduh pahlawan sebagai monster jahat. Kro api pasti tertawa di lautan api, kata Long Lan. Semua orang menatapnya, mata mereka membelalak. Lin Feng tercengang. Seorang kultivator yang luar biasa telah menyelamatkan dunia dan sekarang orang-orang mengatakan dia adalah penyebab bencana. Kedengarannya sangat akrab. Tiba-tiba, Lin Feng ingat Xuan Yuan sang kaisar iblis, yang memiliki kasus serupa. Tentu saja, Lin Feng telah menemukan kebenaran, dia telah mengerti siapa orang yang picik dan keji itu. Pada akhirnya, bahkan Tian Di telah mendapatkan rasa hormat Lin Feng. Apakah kultivator misterius itu seperti Xuan Yuan? Apakah dia juga orang yang picik dan keji? Lin Feng tidak tahu, dia belum pernah bertemu dengannya. Dia tidak percaya apa-apa lagi kecuali dia menyaksikannya dengan matanya sendiri. Semuanya bias atau bahkan salah. Long Lan hanya memberitahu mereka semua yang dia dengar, itu saja. Dia sendiri tidak tahu apa-apa. Ngomong-ngomong, mari kita perhatikan Qi Yang Tai dengan hati-hati. Jangan biarkan sejarah terulang, kata Lin Feng. Tidak peduli apa, mereka harus memperhatikan Qi Yang Tai. Long Lan dan Jing Wuhen mengangguk setuju. Lin Feng tidak perlu khawatir. Mereka juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu lebih banyak orang menerobos ke lapisan Dewa Agung sehingga akan lebih mudah untuk menjaga Qi Yang Tai di bawah kendali di masa depan. Sun City adalah kelompok terlemah di benua itu, jadi mereka perlu menjadi lebih kuat dan lebih stabil, untuk benua dan ratusan juta orang yang tinggal di sana. Baiklah, Wuhen, Long Lan kita harus pergi. Hati-hati, kata Lin Feng. Jing Wuhen belum pernah melihatnya, tetapi kali ini mereka harus mengucapkan selamat tinggal. Lin Feng tidak tahu apakah dia akan kembali. Bagaimana jika dia meninggal di lembah Ju? Hati-hati, semoga berhasil. Aku akan menyusulmu suatu hari nanti. Jing Wuhen tersenyum, menyembunyikan kesedihannya. Lin Feng mengangguk dan melambai pada dua orang. Dia meraih tangan Yi Renlei dan bangkit di langit. Karena Yi Renlei ada di sana, dia bisa membawanya kembali ke Tian Dao Yuan. Lin Feng dan Yi Renlei terbang. Si Siming mengikuti mereka, terbang sedikit lebih lambat dengan sengaja. Keduanya mungkin memiliki hal-hal pribadi untuk dibicarakan. Beberapa detik kemudian, Lin Feng dan dua lainnya telah menghilang dari Sun City. Long Lan dan Jing Wuhen memeluk. Lun Bi Empire, pengaturan pemakaman. Leluhur ilahi sudah mati. Mari kita semua menghormatinya, Isak Lun Bi Seng Tian. Mustahil untuk mengetahui apakah dia benar-benar sedih atau tidak, tetapi orang banyak tidak punya alasan untuk percaya sebaliknya. Dia melangkah di depan peti mati dan berlutut. Semua tua-tua berlutut berturut-turut, dan kemudian para murid, dan kemudian orang-orang biasa dari Kekaisaran Bilun. Leluhur ilahi sudah mati. Itu adalah momen yang mengerikan bagi Kekaisaran Bilun. Mereka semua sangat sedih. Kekaisaran Bilun telah kehilangan kekuatan dan pengaruh karena kematiannya. Mereka bukan lagi kelompok berpengaruh tingkat menengah, mereka sekarang menjadi kelompok berpengaruh tingkat rendah. Waktu berlalu dengan lambat, semua orang berdiri dan berpencar. Lun Bi Seng Tian senang di dalam. Dia sudah lama menunggu saat ini. Baiklah, kita semua sedih, tetapi kita harus terus bekerja keras bersama. Aku akan membuat pengumuman kepada publik, dan semua orang harus mendengarkan karena leluhur ilahi menginginkan kita, kata Lun Bi Seng Tian sambil tersenyum dingin. Dia sangat bahagia, dia membenci leluhur ilahi untuk waktu yang lama. Ada prosesi pemakaman di seluruh kota, ada lautan orang di jalan-jalan kota. Semua orang menunggu pengumuman publik Lun Bi Seng Tian setelah itu. Mereka bertanya-tanya apa yang akan dia katakan. Apa yang dikatakan leluhur ilahi. Untuk leluhur ilahi, berlutut, kata Lun Bi Seng Tian kepada semua orang. Dia mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti dekret kekaisaran, pada gulungan emas. Bum bum bum. Tiba-tiba, semua orang berlutut untuk menghormati leluhur ilahi. Dia seperti dewa mereka. Lin Feng, Yi Renlei, dan Si Siming tiba di langit dan melihat ini, tetapi tidak turun. Lin Feng punya firasat buruk. Lun Bi Seng Tian mungkin melakukan sesuatu untuk menyakiti Cucun Qiu sekarang karena leluhur ilahi sudah mati. Di mana Cucun Qiu? Berpikir tentang itu, Lin Feng melirik, tetapi tidak melihat Cucun Qiu. Aku bisa merasakan beberapa ki datang dari istana dan itu tumbuh semakin kuat. Ini akan menjadi lebih kuat dari milikmu, Si Siming memberitahu Lin Feng. Lin Feng memandang istana besar. Apa yang sedang dilakukan Cucun Qiu? Lin Feng tidak tahu, tetapi semua orang tahu apa yang ingin dilakukan Lun Bi Seng Tian. Leluhur ilahi mengatakan bahwa sejak Chu Li memutuskan untuk bekerja sama dengan Lin Feng, dia mengkhianati kekaisaran dan harus dieksekusi. Bunuh Chu Li. Ledakan. Semua orang meledak kegaduhan dan mulai berteriak. Tentu saja, beberapa orang juga terkejut. Leluhur ilahi ingin membunuh Chu Li. Sangat. Bab 1020, mencoba membunuh Cucun Qiu. Subscribe Penatua. Bagaimana itu mungkin?
Chuli adalah murid-murid leluhur ilahi. Dia mencintainya. Kenapa dia ingin membunuhnya? Lun Bisengtian berkomplot melawan Chuli. Beberapa orang bahkan berani mengatakan itu dengan lantang. Kaisar, apakah kamu yakin leluhur ilahi mengatakan itu? Tanya seorang lelaki tua, keluar dari kerumunan. Dia tampak sedih. Lun Bisengtian mendengus dingin dan tersenyum ganas, kalau tidak apa. Aku pikir kamu sedang merencanakan, kata pria tua itu, menunjuk Lun Bisengtian. Memotong. Darah tiba-tiba menyembur. Kepala lelaki tua itu meledak dan mayatnya runtuh. Lun Bisengtian telah membunuhnya. Tidak ada yang berani berbicara lagi. Semua dewa agung dan dewa tertinggi, bergandengan tangan dan bunuh Chuli. Teriak Lun Bisengtian dengan panik. Dia hanya ingin membunuh Chuli karena Chuli bisa membuat semua keputusan di kekaisaran. Lun Bisengtian menginginkan kekuatan untuk dirinya sendiri. Lin Feng menatapnya dan menghela nafas. Leluhur ilahi telah melakukan upaya besar untuk kekaisaran, bahkan kehilangan nyawanya untuk kekaisaran dengan menyegel Qi Yang Tai untuk keselamatan semua orang. Dan sekarang Lun Bisengtian bertindak seperti itu. Lin Feng merasa sedih. Beberapa orang tidak berharga. Kamu melindungi grup, dan aku membunuhmu. Menyedihkan, tapi itu hidup. Lun Bisengtian, kamu ingin mati, kata Si Siming, tersenyum tak berdaya. Cucun Qiu akan segera muncul. Sulit membayangkan bahwa jika Cucun Qiu muncul, dia tidak akan mati, tetapi Lun Bisengtian akan melakukannya. Para murid dan orang tua tidak bodoh. Lun Bisengtian berpikir dia memiliki pengaruh lebih daripada Cucun Qiu. Lin Feng menunggu dengan tenang. Lun Bisengtian tidak tahu dia mengambil risiko besar. Atau mungkin dia tidak peduli tentang konsekuensi yang mungkin terjadi. Semuanya bermuara pada perjudian. Jika dia menang, dia akan menjadi satu-satunya penguasa atas Lun Bisengtian, tetapi jika dia kalah, dia akan mati. Dia tahu itu. Semua orang, ikut aku dan mari kita bunuh Cucun Qiu. Teriak Lun Bisengtian dengan percaya diri. Dia yakin bahwa begitu banyak orang bersama dapat dengan mudah membunuh Cucun Qiu. Lun Bisengtian menyeringai. Dia juga memiliki beberapa pendukung dari masa lalu. Ratusan orang mengikutinya. Bahkan jika mereka terisolasi, mereka dapat membentuk kelompok berpengaruh kecil karena mereka adalah dewa tertinggi, tetapi membunuh Cucun Qiu tidak akan mudah. Lun Bisengtian ada di depan, diikuti oleh ratusan pelayan dan tetua. Mereka dengan cepat tiba di depan sebuah istana besar. Lun Bisengtian berteriak dengan eksplosif, Cucun Qiu, sudah waktunya kamu mati. Kamu meminta Lin Feng untuk membantu kamu membunuh leluhur ilahi, kami tidak bisa memaafkan kamu. Jika aku tidak membalas leluhur ilahi, maka aku tidak layak menjadi Lun Bisengtian. Lun Bisengtian sekarang mengatakan Cucun Qiu telah bergandengan tangan dengan Lin Feng untuk membunuh leluhur ilahi. Banyak murid tercengang, terutama mereka yang tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di jenjang yang lebih tinggi. Banyak dari mereka terlihat sangat marah. Sekarang, banyak orang ingin membunuh Cucun Qiu. Cucun Qiu telah membunuh leluhur ilahi. Memang, tidak ada yang bisa memaafkannya untuk itu. Semakin banyak orang percaya Lun Bisengtian. Cucun Qiu bertanggung jawab atas kematian leluhur ilahi. Semua orang sekarang percaya. Lun Bisengtian tidak terlalu kuat, tapi dia ahli dalam merencanakan, kata Si Siming, tersenyum lebar. Kenapa Lun Bijialan memiliki keturunan seperti itu? Sungguh penghinaan bagi seseorang seperti Lun Bijialan. Sedihnya. Cucun Qiu, berhenti bersembunyi. Aku tahu kamu ada di sini. Keluar dari sana dan hadapi hukumanmu. Kamu membunuh leluhur ilahi sehingga kamu harus mati. Teriak Lun Bisengtian dengan gagah berani. Keluar dari sana, pengkhianat. Teriak seluruh kerumunan. Keluar dari sana, pengkhianat. Keluar dari sana, percepat. Cucun Qiu, kamu harus mati. Keluar dari sana, kamu membunuh leluhur ilahi, brengsek. Petik 2. Semakin banyak orang berteriak, para murid tidak berpikir Lun Bisengtian sedang merencanakan lagi. Lun Bisengtian senang. Plotnya mulai terbentuk. Apa yang kita lakukan? Haruskah kita pergi dan membantunya? Yiren Lei mengerutkan kening. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan acuh tak acuh, bukan apa-apa. Cucun Qiu bisa menanganinya. Jika dia mati melawan mereka, aku akan sangat terkejut, kata Lin Feng percaya diri. Cucun Qiu, keluar, teriak Si Siming, mengerutkan kening dengan dingin. Dia melepaskan kinya dari lapisan Dewa Agung keempat menuju istana. Cucun Qiu bertabrakan dengan kinya di luar istana dan ledakan itu mendorong banyak orang menjauh. Yang lain lari setelah itu. Ribuan orang hilang dalam sekejap mata. Cucun Qiu membuka pintu dan keluar dari istana. Kinya tumbuh lebih kuat. Cucun Qiu berhenti di depan istana. Banyak orang mundur darinya. Akhirnya, Cucun Qiu berdiri di atas panggung. Kinya memenuhi langit kekaisaran. Dia menatap Lun Bisengtian dan menunjuknya. Matanya dipenuhi dengan pembunuhan. Cucun Qiu melotot ketika dia menggeram. Kamu berkomplot melawanku ketika aku bermeditasi di pengasingan.
Kamu berbohong kepada para murid kekaisaran dan mengatakan kepada mereka bahwa aku membunuh leluhur ilahi. Apakah kamu punya cara untuk membuktikannya? Chu Chun Qiu menantangnya. Wajah Lun Bisengtian menegang. Dia tidak tahu harus menjawab apa, jadi dia memutuskan untuk terus membuat orang banyak berbalik melawannya. Culi, kamu licik. Kamu membunuh leluhur ilahi. Kamu bahkan bergandengan tangan dengan Lin Feng untuk itu. Lin Feng adalah musuh bebuyutan kami. Jangan pura-pura tidak tahu itu. Tapi kamu bergandengan tangan dengannya, jadi kamu adalah penjahat. Kamu membunuh leluhur ilahi. Atau mungkin Lin Feng membunuh leluhur ilahi, tetapi dalam hal apapun, kamu bergandengan tangan. Setelah membunuhmu, kami akan membunuh Lin Feng, kata Lun Bisengtian, tersenyum ganas. Kasihan kamu, Lin Feng. Ejek Si Siming, tersenyum pada Lin Feng dengan simpati. Lin Feng tersenyum dengan dingin, tetapi tetap diam. Dia hanya menyaksikan. Chu Chun Qiu akan membunuh. Seperti yang diharapkan, sama seperti Lin Feng berpikir, Chu Chun Qiu menyerang. Chu Chun Qiu melakukan pukulan. Ruang di sekitarnya membungkuk dengan itu. Lun Bisengtian sudah mengantisipasinya, dan dia terbang lebih tinggi di langit. Pukulan Chu Chun Qiu tidak sampai padanya. Namun, Chu Chun Qiu hanya tersenyum. Dia melirik Lun Bisengtian dan tiba-tiba menghilang. Dia benar-benar menghilang. Lun Bisengtian tercengang. Dia sama sekali tidak bisa melihat Chu Chun Qiu. Lin Feng mengerutkan kening. Dia juga tidak bisa melihat Chu Chun Qiu. Di atasnya. Bab 1021, Autokrat. Subscribe Penatua. Lin Feng mengerutkan kening dan melirik Lun Bisengtian. Chu Chun Qiu ada di sana. Chu Chun Qiu muncul di atas kepala Lun Bisengtian dan sekarang jatuh di atasnya, menendang wajah targetnya. Darah memercik. Lun Bisengtian terpesona. Dia tidak terlalu kuat, hanya memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung yang pertama. Chu Chun Qiu telah menerobos, jadi Lun Bisengtian tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Lun Bisengtian jatuh ke tanah dan sebuah kawah raksasa muncul di bawahnya. Seluruh kota bergetar. Banyak orang bahkan terhuyung dan jatuh. Tetapi setelah melihat ini, lebih sedikit orang ingin membunuh Chu Chun Qiu. Mereka tahu mereka terlalu lemah. Chu Chun Qiu terlalu kuat. Semua murid tetap diam. Mereka menyadari bahwa Lun Bisengtian mungkin mencoba mengirim mereka ke pertempuran yang kalah. Lun Bisengtian sedang batuk darah. Dia tampak sengsara. Hehe, hahaha, kamu menang. Culi, kamu menang. Hahaha, Lun Bisengtian tertawa maniak, putus asa sekarang. Chu Chun Qiu menatapnya dengan dingin dan berkata, aku tidak mengerti. Kamu bisa tetap menjadi kaisar. Mengapa bersekongkol melawan aku? Petik 2. Ayo, hehe, bunuh saja aku. Ayo, jawab Lun Bisengtian. Dia sepertinya sudah gila. Dia sudah kalah. Kehidupan yang menyedihkan. Leluhur ilahi telah berbuat begitu banyak untuk Chu Chun Qiu. Chu Chun Qiu sekarang memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kedua. Lun Bisengtian belum menerima banyak sama sekali. Leluhur ilahi telah membantu Chu Chun Qiu lebih dari dia. Leluhur ilahi adalah leluhur klan Lun Bi, Lun Bisengtian adalah cucunya, mengapa membantu Chu Chun Qiu dan bukan dia? Mengapa? Kenapa? Lun Bisengtian meraung marah. Dia ingin menghancurkan mayat leluhur ilahi dan membunuh Chu Chun Qiu, tetapi dia tidak cukup kuat. Mengapa kamu melakukan itu? Kata Chu Chun Qiu, mendesah tak berdaya. Dia tidak ingin membunuh Lun Bisengtian. Tanpa dia tidak akan diizinkan untuk menjadi anggota kekaisaran Lun Bi, dan dia tidak bisa bersembunyi dari Raja Iblis kuno. Lun Bisengtian telah banyak membantunya. Tapi sekarang Lun Bisengtian ingin membunuhnya, dia bahkan siap mati untuk membunuh Chu Chun Qiu. Dia tidak peduli tentang masa depan kekaisaran Lun Bi lagi. Chu Chun Qiu memutuskan dia harus membunuh Lun Bisengtian. Namun, Lun Bisengtian hanya nyengir ganas. Kemudian dia membuka lengannya dan beberapa perhiasan jiwa muncul di ikat pinggangnya. Hahaha. Itu adalah 5 perhiasan jiwa tetua tertinggi. Culi, kamu tidak akan pernah mendapatkan bantuan mereka. Petik 2. Hehe, karena leluhur ilahi tidak percaya padaku, mengapa aku melakukan sesuatu untuk kekaisaran? Mati, kalian semua akan mati bersamaku. Teriak Lun Bisengtian. Dia kehilangan akal sehatnya. Dia dalam kegilaan. 5 pria yang bermeditasi di pengasingan tiba-tiba dipenuhi keringat dingin. Mereka merasakan sesuatu. Jika Lun Bisengtian menghancurkan perhiasan jiwa mereka, mereka akan mati. Mengapa Lun Bisengtian memegang perhiasan jiwa mereka? Mereka tidak mengerti. Ekspresi Chu Chun Qiu berubah drastis. Dia tidak mengira Lun Bisengtian akan sangat kejam. Sebagai kaisar, memiliki pikiran seperti itu luar biasa. Chu Chun Qiu kecewa dan geram. Jika kamu melakukan itu, Lun Di Empire tidak akan pernah melupakan betapa jahatnya kamu, kata Chu Chun Qiu dingin. Chu Chun Qiu benar-benar takut bahwa Lun Bisengtian akan menghancurkan perhiasan jiwa. Oh, aku tidak peduli. Setelah menghancurkan 5 perhiasan jiwa ini, kerajaan Lun Bi akan sama saja mati.
Jadi bagaimana jika para anggota Kekaisaran Bilun akan mengingat betapa jahatnya aku selama-lamanya? Itu tidak masalah, karena setelah menghancurkan mereka, dan sekarat, kurasa Lun Bi Empire akan bertahan paling lama selama 6 bulan. Hahaha, Lun Bi Sengtian tertawa maniak. Satu kesempatan terakhir, beri aku perhiasan jiwa dan aku akan memberimu kesempatan untuk hidup kembali, kata Cucun Qiu muram. Lun Bi Sengtian tidak peduli. Dia mengepalkan tangannya dan menatap Cucun Qiu dengan ganas. Kemudian dia menekan perhiasan jiwa. Lampu putih menyala, Qi-nya menjadi semakin meledak. Dia ingin membuat dirinya meledak. Oh tidak, semua orang bubar, dia akan membuat dirinya meledak. Teriak seseorang di kerumunan, semua orang mulai terbang. Sangat cepat, tidak ada yang menonton lagi. Tubuh Lun Bi Sengtian bengkak, dia akan meledak. Juli, jangan percaya padanya. Perhiasan jiwa itu palsu, perhiasan jiwa kita tidak bersamanya. Teriak sebuah suara pada saat itu. Cucun Qiu juga mendengarnya. 5 tetua tertinggi telah muncul. Hahaha, hahaha, kamu menghancurkan rencanaku. Hahaha, teriak Lun Bi Sengtian secara manual. Dia telah gagal. Dia belum meledak, Cucun Qiu melemparkan pukulan dan Lun Bi Sengtian tertiup ribuan meter. Dia meledak di langit, darah menyembur di langit, dan seolah-olah hujan darah. Baunya mengerikan. Suasana di Kekaisaran Lun Bi kembali normal lagi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Semua orang memandang Cucun Qiu di langit. Beberapa orang bertanya-tanya apakah dia orang baik atau jahat. Lun Bi Sengtian telah mencuci otak mereka dengan baik dalam waktu singkat. Banyak orang tidak mempercayai Cucun Qiu lagi. Cucun Qiu melihat ekspresi orang-orang itu dan mengerti apa yang mereka pikirkan. Semua orang, aku mencintai guru-guruku, leluhur ilahi. Aku tidak akan pernah melakukan apapun padanya. Lun Bi Sengtian gila. Dia bahkan mengancam akan menghancurkan perhiasan jiwa tetua tertinggi. Sekarang dia sudah mati. Aku harap kamu tahu apa yang sebenarnya. Lihatlah dekrit kekaisaran yang dibuat Lun Bi Sengtian, kata Cucun Qiu. Dia segera melemparkan dekrit kekaisaran ke langit, lalu membukanya sehingga orang banyak bisa melihat isinya. Itu kosong. Ini kosong. Leluhur ilahi tidak meninggalkan dekrit kekaisaran sebelum mati. Aku tidak membunuhnya. Dia mati untuk kekaisaran, Cucun Qiu menyatakan dengan muram. Para tua-tua dan murid-murid bergetar. Lun Bi Sengtian memperlakukan Cucun Qiu dengan tidak adil. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat ini. Dia awalnya tidak ingin mengeluarkan dekrit kekaisaran yang telah diberikan kepadanya sebelum meninggal, karena itu adalah hadiah terakhir yang dia terima dari leluhur ilahi. Cucun Qiu mengambilnya dan membukanya. Itu ditulis dalam darah. Juli, kamu satu-satunya yang bisa membuat keputusan di kekaisaran mulai sekarang. Kamu ganti aku. Kerumunan mengenali tulisan tangan leluhur ilahi. Cucun Qiu tidak ingin menunjukkannya kepada orang lain pada awalnya, karena itu lebih sentimental daripada yang lain. Cucun Qiu menjadi semakin emosional, sentimental, dan benar seiring waktu. Kami berjanji hidup kami kepada pemimpin baru seperti yang diinginkan leluhur ilahi, kata 5 tetua tertinggi bersama-sama. Ketika Cucun Qiu mendengar mereka, dia merasa lega. Mereka mempercayainya. Cucun Qiu sekarang adalah penguasa Kekaisaran Bilun. Ketika Lin Feng melihat itu, dia menatap Cucun Qiu dengan kagum. Dia sekarang adalah pemimpin kelompok yang relatif besar. Bagus untuknya. Lin Feng juga perlu membuat Tian Dao Yuan lebih kuat. Dia hanya bisa mengandalkan Lin Ho untuk melindunginya untuk saat ini. Lin Feng tahu dia beruntung. Hidupnya seperti dongeng yang indah kadang-kadang, dia merasa. Cucun Qiu dan 5 tetua tertinggi bisa pergi ke lembah Ju dengan Lin Feng sekarang. Dalam 10 hari, banyak hal bisa terjadi. 10 hari berlalu dan banyak hal terjadi. Misalnya, Sekte Taking mengumumkan bahwa King Ling Xuan dan King Xin Yue bertunangan. Ini mengguncang seluruh benua. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia memiliki perasaan campur aduk. Babak 1022, Lin Feng marah. Subscribe Penatua. Lin Feng pertama kali membawa Yi Renlei ke Tian Dao Yuan. Lin Ho sekarang mengelola Tian Dao Yuan, jadi itu mulai stabil. Bukan hanya semakin aman, tetapi juga mulai bangkit kembali. Perlahan-lahan kembali ke kekuatan aslinya. 2 mantan pemimpinnya telah kembali hidup. 2 orang lainnya yang belum hidup kembali namun masih memberikan bantuan tepat waktu saat diperlukan. Lin Ho dan Si Siming telah kembali hidup berkat Lin Feng, jadi Sang Guan Si Yue dan Chen Cheng punya ide. Tentu saja, mereka tidak akan mengatakannya secara terbuka. Mereka sudah mencoba untuk membuat Lin Feng mengerti sesuatu dan dia punya. Karena itu, dia telah berjanji kepada mereka bahwa jika dia menemukan tubuh yang sempurna, dia akan memberi mereka tubuh baru juga, maka dia akan membantu mereka kembali hidup. Mereka berdua puas. Sekarang, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu, tetapi mereka sangat bersemangat. Kali ini, ketika Lin Feng pergi, dia tidak membiarkan Si Siming mengikutinya. Lembah Ju adalah tempat yang sangat berbahaya. Lin Feng tidak ingin Si Siming terlibat dan lebih buruk lagi, mati karena dia.
Lin Feng juga melarang Si Siming bercerita kepada siapapun tentang hal itu. Pada awalnya, Si Siming tidak setuju, tetapi Lin Feng telah memarahinya, dan Si Siming tidak punya pilihan selain mendengarkan. Lin Feng meminta Lin Ho untuk merawat Yi Renlei. Tentu saja, Lin Ho tidak akan memperkosanya atau apapun. Bagaimanapun, dia adalah istri Lin Feng, sehingga orang-orang Tian Dao Yuan tidak bisa bertindak terlalu tidak senonoh ketika menyangkut Yi Renlei. Mereka harus memperlakukannya sebagai tamu kehormatan. Dao Chengzi dan Dao Fuzi mengikuti Lin Ho pada masa itu. Tidak ada cabang lagi. Seluruh kelompok disatukan. Tian Dao Yuan berada di jalan yang benar, jadi Lin Feng tidak perlu khawatir. Tian Dao Yuan sekarang lebih kuat daripada banyak sekte dan klan kuno. Saat ini, Tian Dao Yuan sekuat Tai Sekte. Tapi pembudidaya terkuat dari Sekte Tai King sekarang King Suduan. Tian Dao Yuan sudah memiliki beberapa dewa tertinggi, 3 tetua tertinggi, Dao Chengzi, Dao Fuzi, dan Dao Xuanzi, dan sekarang ada Lin Ho dan Si Siming. Lalu ada mantan pemimpin yang belum hidup kembali, 2 jiwa yang memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kelima, Sang Guan Si Yue dan Chen Cheng. Selain itu, Dao Ling juga menembus ke lapisan Dewa Agung-Agung pertama. Tian Dao Yuan memiliki selusin Dewa Agung, jadi dimanapun di benua ini, mereka akan dianggap sebagai kelompok yang kuat. Lin Feng memiliki kartu trufnya, terutama pasukan mayat iblis. Meskipun 2 lusin telah meninggal, dia masih memiliki 80, jadi itu seperti kelompok kecil yang berpengaruh juga. Lin Feng berniat untuk kembali ke lembah Zhongmo untuk melihat apakah ada lebih banyak mayat iblis di sana. Jika dia berhasil membuat 80 mayat iblis menembus ke lapisan Dewa Agung-Agung pertama, itu akan menjadi besar. Selusin mayat iblis yang memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung pertama-pertama setara dengan seorang pembudidaya lapisan Dewa Agung keempat, jadi 80 Dewa Agung-Agung dari lapisan pertama setara dengan 8 pembudidaya lapisan Dewa Agung keempat. Tentu saja, itu hanya kesetaraan karena kadang-kadang, tingkat kultivasi tidak cukup untuk menggambarkan kekuatan nyata seseorang. Yi Renlei dan Lin Feng mengucapkan selamat tinggal. Dia tidak sedih atau apapun, yakin dia akan kembali. Dia hanya tidak tahu berapa tahun Lin Feng akan pergi. Chu Chun Qiu dan Lin Feng meninggalkan Tian Dao Yuan bersama. Ketika Chu Chun Qiu melihat betapa kuatnya Tian Dao Yuan, dia heran. Kekaisaran Lun Bi hanya memiliki 1 penggarap lapisan Dewa Agung keempat, leluhur ilahi, dan sekarang dia sudah mati. Tapi Tian Dao Yuan sudah memiliki beberapa pembudidaya lapisan Dewa Agung keempat. Apakah kerajaan Lun Bi begitu lemah? Lin Feng, apakah kamu tahu tentang King Xin Yue? Tanya Chu Chun Qiu saat mereka terbang menuju lembah Ju. Lin Feng hanya memiliki 10 hari tersisa, jadi dia gugup dan tidak punya waktu untuk kalah. Ketika Chu Chun Qiu bertanya kepadanya, Lin Feng bertanya, bagaimana dengan dia? Pernahkah kamu mendengar bahwa King Ling Xuan dan King Xin Yue akan menikah? Diumumkan ketika kamu berada di Tian Dao Yuan, dan upacara pernikahan direncanakan untuk besok, kata Chu Chun Qiu. Lin Feng tampak murung, dia tidak menjawab karena dia tidak tahu harus berkata apa. Ketika Chu Chun Qiu melihat bahwa Lin Feng tidak menjawab, dia mengerti bahwa Lin Feng tidak senang, jadi dia tersenyum dan melanjutkan, pergi dan selamatkan King Xin Yue. Selain itu, dengan apa yang dia katakan di masa lalu, semua ini bisa menjadi skandal S3 kilodetik. Semua orang mengira kamu melakukan hubungan S3 kilodetik sebelumnya karena dia mengatakan kamu adalah suaminya. Sekarang, dia akan menikah dengan King Ling Xuan, apakah kamu tidak merasa aneh tentang hal itu? Seringai Chu Chun Qiu, dia tahu beberapa hal, Lin Feng hampir tidak tahu apa-apa. Aneh, kata Lin Feng. King Ling Xuan berbohong kepada King Xin Yue dan membuatnya percaya kamu tidak berpartisipasi dalam misi untuk menyelamatkannya, kata Chu Chun Qiu serius. Wajah Lin Feng cerah, matanya dipenuhi dengan api amarah. Dia berkomplot melawan aku, tanya Lin Feng dengan dingin. Chu Chun Qiu bisa melihat Lin Feng sangat marah, ya. Setelah King Xin Yue bangun, King Ling Xuan memberitahunya betapa heroiknya dia dan bagaimana dia menyelamatkannya, tetapi dia tidak menyebut kamu sama sekali. Dia bahkan tidak mengatakan kamu telah berpartisipasi sama sekali. Jadi King Xin Yue tidak tahu kamu membantu. Dia bahkan tidak tahu kamu harus kembali ke lembah Ju karena itu. Lin Feng, bisakah kamu menelan pil pahit itu? Jika kamu meninggalkan masalah itu, aku akan sangat terkejut. Di mana Lin Feng yang gila itu tahu? Tanya Chu Chun Qiu. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Matanya dipenuhi dengan pembunuhan, dan dia tersenyum dingin. Beberapa orang berpikir mereka hebat dan ingin mempermalukan aku. Chu Chun Qiu, ayo pergi ke Sekte Tai King. Kata Lin Feng dingin. Dia mengubah arah menuju Sekte Tai King seperti peluru. Chu Chun Qiu tertawa dengan sepenuh hati. Itu adalah Lin Feng yang dia tahu. Bagaimana bisa Lin Feng membiarkan orang mempermalukannya? Dia tidak pernah melakukannya. Yang terburuk adalah, dengan melakukan itu, King Ling Xuan agak menjatuhkan batu pada Lin Feng setelah dia jatuh dalam sumur. Dia dalam bahaya dan King Ling Xuan telah menyerangnya. King Ling Xuan tidak memiliki nilai moral. Bagaimana mungkin Lin Feng membiarkannya menikah dengan King Xin Yue?
King Xin Yue tidak tahu apa posisi Lin Feng dan seberapa banyak dia menderita hari ini. Chu Chunqiu tidak tahu bahwa Lin Feng telah setuju untuk menyelamatkan King Xin Yue secara gratis tanpa meminta imbalan apapun. Jika Chu Chunqiu tahu itu, dia akan sangat marah, dan juga setuju untuk membantu Lin Feng membalas dendam. Sekte Taking tidak akan bersenang-senang. Lin Feng telah menghancurkan klan iblis kuno, dan Balai Yuan. Dia sudah terkenal. Dia sekarang bisa dengan mudah menghancurkan sekte dan klan kuno seperti klan Bis kuno atau klan Xuan kuno, sehingga mereka tidak berani menyinggung Lin Feng lagi. The Taking sekte telah bertindak secara ceroboh dan Lin Feng sangat kecewa pada mereka. Karena King Xin Yue dan King Ling Xuan akan menikah, itu artinya King Suduan tidak memberitahu King Xin Yue kebenarannya juga. Jika tidak, itu adalah kesalahan besar. Sekte Taking tidak akan bersenang-senang jika Lin Feng marah. Chu Chunqiu mengikuti Lin Feng erat, terbang menuju Kekaisaran Riguang dan Sekte Taking. Sekte Taking. Suasana itu hidup. Ada obor di mana-mana. Ada spanduk-spanduk raksasa yang di atasnya tertulis hal-hal seperti selamat, selamat datang kelompok dan pengantin, dan harapan baik lainnya. Dini hari, pekerja telah membersihkan seluruh wilayah Sekte Taking. Tidak ada debu di manapun. King Suduan telah bertaruh. Jika King Ling Chao kembali, itu akan menjadi tragedi. Jika dia kembali, murid akan keluar. King Feng yang adalah idola banyak orang. Jika King Feng yang keluar, maka King Ling Xuan akan dalam kesulitan. Jika King Feng yang keluar, dia akan memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kelima. Dia akan sekuat orang-orang seperti Xi Jingxiao. Karena itu, mereka tidak punya waktu. Mereka harus menikahkan King Xin Yue secepat mungkin. Dia lebih kuat dari avatar King Ling Chao. Tentu saja, jika King Ling Chao yang asli kembali dari dunia pertarungan, maka dia tidak akan bisa bersaing dengannya. King Ling Chao berdiri di puncak sebuah istana pada saat itu, memandangi lautan para murid. Dia tersenyum lebar, mereka pikir pernikahan bahagia akan terjadi. Mustahil. King Suduan pintar, dan belum mengundang siapapun. Dia takut seseorang akan memberitahu Lin Feng. Meskipun ia memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung ke-7, King Ling Xuan tidak. Jika Lin Feng muncul, maka semua orang akan tahu King Ling Xuan telah berbohong karena itu, King Suduan tidak mengundang siapapun untuk menyelamatkan anggota Sekte Taking sendiri. Tetapi orang-orang berbicara, King Ling Chao yakin Lin Feng telah mendengar pernikahan itu. Lin Feng, aku harap kamu akan datang. Sangat memalukan bagimu. Maaf aku tidak membantumu lebih dulu. Xin Yue adalah gadis yang baik. Tidak masalah jika dia menikahimu atau Feng yang di masa depan, semuanya lebih baik daripada King Ling Xuan, bajingan munafik dan tercela. Lin Feng, cepat dan datang. King Ling Chao mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan sedih. Bab 1023, Canggung. Subscribe Penatua. Malam berlalu dengan cepat. Pada hari berikutnya, itu adalah hari pernikahan. Oleh karena itu, seluruh Kekaisaran Riguang sibuk dengan aktivitas. Para murid Kekaisaran Riguang dan anggota Sekte Taking semuanya membawa bunga untuk pengantin. Sudah ada bunga merah di mana-mana di kaki panggung. Itu sangat indah. Tidak ada yang tahu betapa berbahayanya situasi ini. King Ling Chao berdiri di puncak istana besar sepanjang malam. Dia masih di sana menyaksikan lautan manusia di tanah. Dia tahu situasinya akan segera memburuk. Lin Feng mungkin akan tiba di Kekaisaran Riguang segera. King Ling Chao tidak bisa menunggu. Dia benar, Lin Feng dan Chu Chunqiu sudah berada di Kekaisaran Riguang. Mereka terbang di atas Kekaisaran Riguang dan hanya 2 juta-juta li jauhnya dari ibu kota, yang akan membawa mereka kurang dari 3 jam untuk menyeberang. Lin Feng tidak membuang waktu. Dia terbang secepat mungkin. Di Taking Sekte, suasananya hidup. Istana King Ling Xuan dikelilingi oleh lautan manusia. King Ling Xuan mengenakan pakaian pernikahan merah yang megah, tangan naga bercakar 5 bersulam jubah. Dia mengenakan topi emas. Dari jauh, dia tampak tampan, tetapi ketika seseorang memandangnya lebih dekat, dia tampak menjijikkan. Tentu saja, murid biasa dari sekte tidak berani berpikir seperti itu. King Ling Xuan tidak tidur sama sekali di malam hari. Gurunya telah memaksanya untuk tetap terjaga. King Ling Xuan bersiap-siap untuk pernikahan. King Xin Yue akan menjadi istrinya. Mulai sekarang, dia tidak perlu khawatir lagi, King Xin Yue akan menjadi miliknya. Tidak ada yang akan bisa mencuri darinya, terutama Lin Feng. King Xin Yue sangat peduli dengan reputasinya. Dia murni dan mulia. Jika mereka menikah, King Xin Yue tidak akan pernah tidur dengan pria lain. King Ling Xuan merasa seperti dia telah memenangkan pertempuran. Haha, Lin Feng, kamu tidak dapat bersaing dengan aku. Hehe, kamu anak kecil yang malang. Kaulah yang melakukan sebagian besar pekerjaan untuk menyelamatkannya, dan pria misterius itu menangkapmu. Meskipun kamu muncul di Yuan Hall dan menghancurkannya, aku tidak berpikir kamu benar-benar dapat mengubah apapun. Aku menggunakan kamu. Aku mengklaim penghargaan untuk semua yang kamu lakukan, dan kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Sekarang, Xin Yue berpikir kamu mengecewakan.
Kamu satu-satunya yang tidak membantu menyelamatkannya, hahaha. Sangat mengagumkan. Lin Feng, aku harap hidup kamu adalah mimpi buruk sekarang. Petik 2. King Ling Xuan sangat gembira. Semuanya sangat mengagumkan. Dia tidak sekuat Lin Feng, tetapi pada akhirnya, dia adalah orang yang akan menikah dengan King Xin Yue. Dia adalah pemenang terakhir. Haha, Lin Feng, kamu tidak dapat bersaing dengan aku, pikir King Ling Xuan lagi. Dia hanya harus menunggu siang, dan kemudian upacara akan dimulai. Setelah upacara, semuanya akan sukses. Kehidupan yang indah akan segera dimulai. Di istana besar King Ling Xuan, orang-orang mengobrol dan tertawa. Namun, di kamar King Xin Yue, suasananya dipenuhi dengan kesunyian dan kesedihan. King Xin Yue memegang notebook kecil. Dia biasanya menulis semua yang harus dia lakukan di dalamnya sebagai ibu pemimpin dari Taikang Sekte. Pemimpin, tolong pakai gaun pengantin kamu, seorang wanita memohon King Xin Yue dengan cemas. Gaun pengantin merah King Xin Yue ada di tempat tidurnya, tetapi King Xin Yue bahkan tidak meliriknya. Dia masih memegang buku catatannya, dan tampak sangat sedih. King Xin Yue bertindak seolah-olah dia belum mendengar apa-apa. Dia hanya menatap buku catatannya dan menulis hal-hal di sana-sini. Wanita itu tidak bersikeras. King Xin Yue adalah ibu pemimpin dari Sekte Taikang. Jika dia bersikeras, King Xin Yue bisa membunuhnya dengan mudah. Waktu berlalu dengan lambat. Kedua wanita itu masih di dalam kamar. King Xin Yue tetap diam. Dia tidak bisa membayangkan mengapa gurunya membuat dia menikahi King Ling Xuan. Mengapa? Mengapa gurunya melakukan ini padanya? Bukankah dia menyukainya? Dia berharap King Suduan akan datang dan menjelaskan segalanya kepadanya. Jadi, dia tetap di sana. Dia tidak mengenakan pakaiannya. Itu adalah tindakan perlawanan. Dia memenuhi syarat untuk melakukan itu karena dia adalah ibu pemimpin dari Sekte Taikang. Pelayan itu tidak menekan King Xin Yue. Namun, dia tidak punya pilihan selain pergi dan melapor ke King Xin Yue. Ketika King Suduan mendengar itu, dia tersenyum dengan hampa dan menghela nafas. Dia tidak ingin membuat King Xin Yue sedih. Dia mencintainya sebagai murid. Dia menganggapnya seperti putrinya sendiri. Putrinya sendiri telah meninggal sejak lama, King Xin Yue terlihat seperti putrinya, jadi dia lebih menyukainya. Apa yang bisa dia lakukan saat ini? Dia bersaing dengan King Ling Chao. Dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak bertindak cepat, King Ling Chao akan menekannya dan kemudian King Xin Yue tidak akan dapat terus bekerja sebagai ibu pemimpin dari Sekte Taikang. Itu tidak akan bermanfaat baginya. Tetapi jika King Xin Yue menikah dengan King Ling Xuan, maka King Suduan akan menjadi patriark agung selamanya. King Ling Chao tidak punya pilihan selain menerima itu. Karena selain sebagai muridnya, King Ling Xuan memiliki status sosial rahasia lain yang mengkhawatirkan King Ling Chao. Pernikahan King Xin Yue dan King Ling Xuan adalah solusi untuk semua masalah itu. King Suduan tahu dia harus pergi ke kamar King Xin Yue dan berbicara dengannya. Kalau tidak, dia akan membencinya. Berpikir tentang itu, dia berjalan menuju istana tempat dia tinggal. Hanya ada setengah jam sebelum upacara. Orang-orang menjadi gelisah di seluruh panggung tinggi, termasuk para tetua tertinggi Sekte Taikang. Terlepas dari tahta tertinggi dan kedua tahta naga di kedua sisi, kursi tetua tertinggi sudah terisi semua. King Ling Chao mulai gugup. Di mana Lin Feng? Jika Lin Feng tidak muncul, maka tidak ada yang bisa menghentikan wedding dan plot King Suduan akan bekerja. Waktu berlalu dengan lambat, 15 menit tersisa sebelum pernikahan. Pada saat itu, King Suduan muncul di kaki panggung. Dia mengenakan jubah besar yang tidak nyaman untuk berjalan. Dia naik ke atas panggung dan duduk di atas tahta tertinggi. Tidak ada seorang pun di kedua singgasana di sisinya. Mungkinkah Xin Yue masih tidak mengerti, pikir King Suduan. Dia mulai khawatir. Dia baru saja mengobrol panjang dengan King Xin Yue, dan dia telah menyetujui permintaannya, tetapi dia masih belum muncul. Mengapa? Orang-orang menjadi gelisah. Banyak murid mulai berbicara. Bahkan Patriark Agung ada di sana, jadi di mana matriark itu? Terutama karena itu adalah pernikahannya. King Ling Xuan sudah mengenakan pakaian pernikahan merahnya. Dia sedang menunggu di kejauhan, tetapi King Xin Yue masih tidak ada di sana. Apa yang sedang terjadi? Kurang dari 15 menit lagi dan dia masih belum ada di sana. Apa artinya ini? Teriak salah satu dari 9 tetua tertinggi dengan marah. Semua orang mendengarnya di Sekte Taikang, termasuk King Xin Yue. King Suduan melirik tetua agung itu dan menggelengkan kepalanya. Dia adalah salah satu dari orang-orang King Ling Chao. Dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Dia memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kelima juga, jadi dia cukup kuat. Di antara 9 tetua tertinggi, 4 memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kelima, 3 lapisan Dewa Agung keempat, dan 2 memiliki puncak yang ketiga. Hanya 3 tetua tertinggi yang mendukungnya. Dari 6 yang lain, tetua agung memiliki faksi sendiri dengan tetua agung lainnya, dan 4 lainnya mendukung King Ling Chao. Pengaruh dan kekuasaan adalah hal yang kompleks. Bahkan di Taikang Sekte ada masalah seperti itu. King Xin Yue masih di kamarnya. Ada 2 orang di depannya.
Mereka berdua mengenakan jubah hitam dan topi bambu. Mereka juga sangat tersembunyi. Kamu siapa? Mengapa kamu ingin mencegah aku menikah? Teriak King Xin Yue dengan marah. Hei, Nona, kami adalah orang-orang yang menyelamatkanmu di lembah Ju. Mengapa kamu begitu agresif? Cucun Qiu tersenyum, menunjukkan wajahnya. Ketika King Xin Yue melihat wajah Cucun Qiu, dia terkejut, tapi kemudian dia dengan cepat merasa bersalah. Dia telah melihatnya setelah dia sadar kembali. Maaf, aku tidak tahu itu kamu, Pangeran Chu. Maafkan aku, kata King Xin Yue, membungkuk meminta maaf. Hehe, tidak apa-apa, jangan sebutkan itu. Kami di sini bukan untuk membicarakan aku hari ini, tetapi tentang dia, kata Cucun Qiu, menunjuk ke Lin Feng dan tersenyum. King Xin Yue memandang Lin Feng. Saudaraku, aku akan menyerahkannya padamu, Cucun Qiu tersenyum. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap King Xin Yue. Dia tampak cantik dan mulia. Dia sudah mengenakan gaun pengantin merah dan tiara. Siapa kamu? Tanya King Xin Yue. Siluetnya tampak familiar, tetapi dia tidak tahu di mana dia melihatnya sebelumnya. Lin Feng tetap diam, dan hanya melepas topi anyaman bambu dan menunjukkan wajahnya. King Xin Yue terkejut ketika dia melihat wajah Lin Feng. Semuanya diam, canggung sekali. Bab 1024, awal dari upacara pernikahan. Subscribe Penatua. Pangeran Lin, kebetulan sekali, kata King Xin Yue untuk memecah keheningan. Dia memaksakan senyum, meskipun dia terdengar kecewa dan kesal. Cucun Qiu menatap mereka dan mengerti bahwa Lin Feng dan King Xin Yue memiliki hubungan yang aneh, terutama ketika dia menatapnya dengan cara yang aneh. Dia tampak marah, tetapi dengan cara yang sama seorang wanita akan berada di depan suami atau pacarnya. Dia berpura-pura marah sehingga dia akan menghiburnya dan memberinya perhatian, seperti seorang putri. Cucun Qiu tidak mengatakan apa-apa karena Lin Feng tetap diam. Cucun Qiu tidak merasa ingin bicara terlalu banyak. Aku hanya ingin mengajukan satu pertanyaan, tanya Lin Feng, tersenyum kesakitan. King Xin Yue menundukkan kepalanya untuk menghindari tatapannya, tetapi mengangguk, silakan. Di mana saudaramu? Lin Feng bertanya dengan suara keras yang jelas, menatapnya. King Xin Yue merasa dia tidak siap. Ekspresinya berubah, dan bibirnya bergerak-gerak, tetapi dia mencoba untuk tenang dan berkata dengan cara yang dingin dan terpisah, Pangeran Lin, aku tidak punya saudara. Aku hanya punya satu orang. Petik 2. Kamu terlalu malu untuk membicarakannya. Lin Feng melanjutkan, mengabaikan jawabannya. King Xin Yue menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Lagi pula, ada yang harus aku lakukan. Aku pergi. Pangeran Lin, datang ke kamar wanita tidak sopan. Tinggalkan istana. Itu tiba tepat waktu untuk pernikahan aku dengan King Ling Xuan, King Xin Yue berkata dengan acuh tak acuh. Dia berjalan melewati Lin Feng dan mendorong jalan melalui bahunya. Gaun pernikahan King Xin Yue panjangnya 3 meter. Dia terlihat sangat indah. 4 wanita dan 2 penjaga mengikutinya, semua dewa tertinggi setengah agung. King Xin Yue menghilang dari kamarnya. Lin Feng tetap diam. Dia tidak menjelaskan apapun padanya. Cucun Qiu bertanya dengan acuh tak acuh, mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya padanya? Kamu pikir dia akan percaya padaku? Jawab Lin Feng, tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Hehe, mungkin tidak, tapi aku di sini. Aku dapat mendukung kamu, kata Cucun Qiu. Dia tahu King Xin Yue tidak akan mempercayai Lin Feng, tetapi dia juga telah membantu menyelamatkannya. Pokoknya, ayo pergi. Aku tidak perlu memberitahunya, aku ingin King Ling Xuan mengatakan yang sebenarnya, karena itu adalah satu-satunya cara untuk meyakinkan King Xin Yue. Lin Feng menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan berjalan pergi. Cucun Qiu tersenyum. Lin Feng belum berubah. Dia masih keras kepala seperti sebelumnya. Cucun Qiu mengikuti Lin Feng. Suasana di luar sudah semarak. Semakin banyak orang khawatir matriark tidak akan muncul. Kepala biara ada di sini. Teriak seseorang tiba-tiba. Semua orang melihat King Xin Yue muncul. Dia mengenakan mahkota, gaun pengantin, dan dikelilingi oleh pelayan dan penjaga. Dia perlahan berjalan ke atas panggung. Ketika King Suduan melihatnya, dia menghela nafas lega. Rencananya berhasil. Mari kita mulai, kata King Xin Yue tanpa ekspresi. Dia sedikit mengangkat gaun panjangnya dan duduk. Pria tua itu mengangguk dengan hormat dan berbalik, lalu tersenyum dan berteriak, aku secara resmi mengumumkan awal upacara pernikahan. Upacara pernikahan King Xin Yue dan King Ling Xuan akhirnya dimulai. King Ling Xuan tampak tersentuh dan bersemangat. Dia ingin meraih tangan King Xin Yue sekarang dan menyeretnya ke kamarnya untuk bersatu entah dengannya. Betapa menakjubkannya itu. Mengapa dia terlambat? King Suduan bertanya pada salah seorang pelayan secara telepati. Para pelayan menarik wajah panjang. King Xin Yue telah memberitahu mereka untuk tetap diam tentang apa yang baru saja terjadi di kamarnya, tetapi King Suduan menekan mereka. Pelayan itu tidak bisa menolaknya, dan dia tidak punya pilihan selain berbicara. Ketika King Suduan mendengarnya,
dia heran, dan hatinya berkedut. Lin Feng, dia di sini. King Suduan tampak murung. Dia menyaksikan lautan manusia di kaki panggung. Dia tahu semua orang. Akhirnya, dia melihat dua pria berpakaian hitam dan menelan ludah. Dia tidak takut pada Lin Feng. Dia takut Lin Feng akan menyebabkan masalah dan merusak rencananya. Awalnya, ia memiliki hati nurani yang bersalah karena Lin Feng telah setuju untuk pergi dan menyelamatkan King Xin Yue secara gratis. Dia adalah mitra yang paling cocok untuk King Xin Yue. Dia akan bersedia memberi Lin Feng tangannya. Namun, dia tidak tahu bahwa dunia pertempuran akan dibuka lagi dan tubuh asli King Ling Chao akan kembali. Jika Lin Feng menyebabkan masalah, maka seluruh rencana akan hancur. Pada saat yang sama, ada masalah lain, dia telah memberitahu semua orang di Sekte Taking dan Kekaisaran Riguang bahwa tidak ada yang bisa memberitahu siapapun tentang upacara pernikahan di luar Kekaisaran, jadi bagaimana Lin Feng tahu tentang hal itu? Tiba-tiba, King Suduan menatap pria tua berjanggut putih yang merupakan klon King Ling Chao. King Suduan menggunakan King Xin Yue untuk rencananya, sementara King Ling Chao menggunakan Lin Feng. Mereka berdua bermain catur dalam skala besar, Lin Feng dan King Xin Yue adalah bagian mereka. King Suduan tiba-tiba dipenuhi keringat dingin. Upacara pernikahan mungkin tidak akan terjadi dengan lancar. Aku akan mengatur upacara, kamu bisa turun, King Suduan mengatakan kepada orang tua yang bertanggung jawab. Dia memandangi lautan manusia. Banyak orang memandang King Suduan dengan kagum. Patriark Agung mereka akan mengelola upacara pernikahan matriark mereka, sungguh suatu kehormatan. Sekte Taking benar-benar luar biasa. Pria tua itu tidak berani menentangnya, jadi dia melangkah pergi dan memberi ruang King Suduan. King Suduan berdiri di tengah panggung. Dia melirik King Ling Chao dan tersenyum percaya diri. King Ling Chao tampak tidak tergerak, sementara King Suduan sangat gugup. Dia berteriak, perkawinan itu antara matriark kami dan murid aku King Ling Xuan, peristiwa yang sangat penting bagi Sekte Taking. Ini akan selalu menjadi tanggal penting dalam sejarah Sekte Taking, jadi aku tidak ingin ada yang membicarakannya di luar Kekaisaran. Itu terlalu berbahaya. Orang asing dapat mencoba untuk merusak acara ini, yang akan menjadi malapetaka bagi evolusi masa depan sekte ini. Jadi, pergi sekarang, semuanya. King Suduan tampak murung. Dia tidak ingin Lin Feng merusak acara, tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa hanya meminta Lin Feng pergi. Itu adalah satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan. Tetapi cara berpikirnya agak terlalu sederhana. Para murid tidak ingin pergi. Ketika mereka mendengar itu, mereka meledak dan tidak ada yang pergi. King Suduan bahkan lebih khawatir. King Ling Chao tersenyum lebar. Dia merasa lebih percaya diri lagi. Bolehkah aku bertanya mengapa Sekte Taking akan lebih aman jika kita pergi? Mengapa kehadiran kami menjadi ancaman bagi keamanan sekte ini? Petik 2. Memang, Patriark Agung, mengapa kamu khawatir tentang kehadiran kami? Petik 2. Tidak apa-apa, Patriark Agung, kami hanya menonton dengan tenang. Kami tidak akan menyebabkan masalah. Jangan khawatir. Petik 2. Semakin banyak murid mulai berusaha menghibur King Suduan. King Suduan berada dalam posisi yang bahkan lebih rumit. Dia tidak bisa bersikeras, atau upacara pernikahan akan benar-benar hancur. Baiklah, King Ling Xuan, naiklah ke panggung, perintah King Suduan. Karena Lin Feng ada di sana, King Ling Xuan harus berada dalam posisi yang kuat. Dia harus menikah dengan King Xin Yue secepat mungkin. Dimengerti, teriak King Ling Xuan. Dia berjalan ke panggung dengan sungguh-sungguh, tiba di atas panggung dengan sangat cepat. King Ling Xuan memandang King Xin Yue. Matriark, silakan turun juga, King Suduan mengatakan kepada King Xin Yue, masih duduk di singgasananya. Dia membungkuk dengan hormat. Dia adalah muridnya, tetapi dia menghormati dia sebagai ibu pemimpin mereka. King Xin Yue berdiri tanpa ekspresi. Seorang pelayan membantunya membawa kereta gaun pengantinnya, tetapi King Xin Yue menamparnya. Pelayan itu sangat ketakutan sehingga dia berhenti bergerak. Banyak orang tercengang. King Xin Yue tidak ingin menikah, terutama dengan King Ling Xuan. Mata banyak murid menjadi merah. Dewi mereka dipaksa menikah dengan King Ling Xuan. Mereka cemburu, tetapi mereka tidak berani marah. King Xin Yue berdiri di depan King Ling Xuan. King Ling Xuan memandang wanita impiannya. Dia tanpa ekspresi. Dia bahkan tidak melihat King Ling Xuan atau King Suduan. King Suduan menghela nafas tanpa daya. King Xin Yue membencinya, tetapi dia tidak punya pilihan. Pegang tangan dan mari kita mulai upacara. Teriak King Suduan. Dia berbalik dan menatap pasangan itu. 9 sesepuh tertinggi berdiri dan menatap ibu pemimpin dengan hormat. Suasana menjadi tegang. Hati orang-orang berdetak kencang. Beberapa orang menelan gugup. Lin Feng melihat itu, lalu dia mengambil beberapa langkah dan berjalan ke depan kerumunan. Bab 1025, akankah kamu melawan aku? Subscribe Penatua. King Xin Yue mengangkat kepalanya dan menatap King Ling Xuan, yang sudah menjangkau. Setelah beberapa detik, dia juga mengulurkan lengan putihnya yang ramping.
King Ling Xuan dengan cepat meraih tangannya. Menyentuh tangannya sudah cukup untuk membangkitkannya. King Xin Yue membenci perasaan itu, jadi dia mengambil tangannya kembali. King Ling Xuan merasa canggung. Dia juga marah, jadi dia bersiap untuk mengambil kembali tangannya, tetapi dia hanya hambut dingin. Baiklah, kamu sekarang bertunangan. Sekarang, kamu harus menikah secara resmi, kata King Suduan, tersenyum dan membelai janggutnya. Dia khawatir, mereka sekarang bertunangan secara resmi, tetapi belum menikah dan Lin Feng belum menyebabkan masalah. King Ling Chao juga khawatir dan gugup. Dia tidak mengerti mengapa Lin Feng belum menyebabkan masalah. Lin Feng tidak menimbulkan masalah karena belum waktunya. Lin Feng ingin menunggu upacara pertunangan selesai. Maka dia akan menyebabkan masalah. Apakah kamu sudah pergi ke sana? Tanya Cucun Qiu. Dia tidak khawatir tentang keselamatan Lin Feng. 9 sesepuh tertinggi tidak akan berani menyerangnya. Lin Feng aman di sana. King Ling Xuan juga tidak bisa melakukan apapun terhadapnya. Dia hanya serangga kecil-kecil untuk Lin Feng. Lin Feng mengangguk, tetapi tetap diam. Dia perlahan berjalan lebih jauh ke depan, yang menarik perhatian orang. Mereka terkejut, dia berani keluar dari kerumunan sepenuhnya. Apakah dia naik ke panggung? Hei, kembali, kamu gila, teriak seorang murid pada Lin Feng dengan niat baik. Tapi Lin Feng terus berjalan menuju panggung. Banyak orang tercengang. King Suduan tetap waspada, tapi dia hanya bisa menonton Lin Feng berjalan ke atas panggung. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, dan 9 tetua agung lainnya juga tidak bisa. Berhenti, teriak salah satu tetua tertinggi. Dia tidak melepaskan kinya dari lapisan Dewa Agung keempat untuk menindas Lin Feng, dia hanya berbicara secara normal. Penggarap lapisan Dewa Agung keempat tidak tampak saleh dan sekuat Lin Feng seperti sebelumnya. Dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Dia hanya dengan tenang berjalan ke atas panggung dan mengabaikan tetua tertinggi. Orang tua itu terpana. Pria itu hanya seorang kultivator dari lapisan Dewa Agung kedua dan tidak takut padanya, seorang kultivator dari lapisan keempat. Menarik, sangat menarik. King Xin Yue sangat senang ketika melihat itu. Apa yang akan dilakukan Lin Feng? Apakah dia melakukan ini untukku? Apa yang dia mau? Untuk menghentikan upacara pertunangan. King Xin Yue senang di dalam, tapi King Ling Xuan sangat marah. Dia telah menunggu hari ini begitu lama. Dia tidak bisa membiarkan orang asing merusak pertunangan dan upacara pernikahannya. Dia menatap Lin Feng dengan marah dan menunjuk padanya, lalu melolong, bocah kecil, turun. Kesal. Oh, hehe, apakah kamu yakin? Tanya Lin Feng, tersenyum misterius. Dia mengangkat kepalanya dan orang bisa melihat bagian bawah wajahnya di bawah topi bambu anyamannya, dan senyum jahatnya. King Ling Xuan punya firasat buruk. Dia mengenali senyum jahat itu, tetapi dia tidak bisa mengingat siapa orang itu. Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Ini pesta pertunangan aku sekarang, kamu ingin merusaknya. Teriak King Ling Xuan dengan ganas. Lin Feng terus berjalan dan akhirnya tiba di atas panggung. Dia berdiri tepat di depan King Ling Xuan. Hanya 100 meter memisahkan mereka. Lin Feng menatap King Ling Xuan, tetapi tetap diam. Apa? Kamu pikir kamu bisa berdiri di atas panggung tanpa mengatakan apa-apa? Kencing, teriak King Ling Xuan dengan marah. Dia tidak bisa membiarkan siapapun merusak pernikahannya. Dia berlari ke arah Lin Feng dan melemparkan pukulan. Lin Feng tersenyum tanpa ekspresi. Dia mengulurkan tangannya dan dengan cepat menangkap tinju King Ling Xuan. Ekspresi King Ling Xuan jatuh. Dia menyadari bahwa tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan untuk mengambil tangannya kembali, tidak ada yang berhasil. Dia panik, jadi dia mengangkat kaki kirinya dan melemparkan tendangan. Lin Feng melepaskan tinjunya dan meraih kaki kiri King Ling Xuan. Dia tampak sangat santai. Dia mendorong King Ling Xuan dan pria itu jatuh di pantatnya. Lalu Lin Feng mengangkat kakinya dan menendang King Ling Xuan dari atas panggung. King Suduan panik. Dia dengan cepat melintas untuk menangkap King Ling Xuan, tetapi kerumunan itu tercengang. King Ling Xuan memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kedua seperti Lin Feng, tapi ada perbedaan besar di antara mereka. Dia bahkan tidak tahan dengan satu serangan pun. Kerumunan meledak dengan kegemparan karena takjub. King Suduan juga tercengang. Lin Feng terlalu kasar dan ganas, dia bahkan belum mengatakan apa-apa dan dia telah menendang King Ling Xuan dari atas panggung. Bajingan, aku akan melumpuhkan kultivasi kamu, kamu brengsek. Teriak King Ling Xuan dengan galak. Lin Feng telah mempermalukannya di depan pengantinnya. Mengerikan sekali. King Ling Xuan berdiri dan mengepalkan tangannya. Dia melintas ke arah Lin Feng lagi, tapi King Suduan menghentikannya. Sebagai seorang guru, dia tidak bisa membiarkan King Ling Xuan mempermalukan dirinya sendiri lagi. Ketika seorang murid mempermalukan diri mereka sendiri, itu juga merupakan penghinaan bagi guru. Lin Feng, kamu terlalu jauh. King Suduan berteriak dengan marah. King Ling Xuan langsung diliputi keringat dingin. Dia heran dan menatap pria berpakaian hitam dengan mata terbelalak. Ini, Lin Feng. Seluruh orang banyak tercengang. Lin Feng, pria berpakaian hitam itu. Lin Feng yang baru saja menghancurkan Balai Yuan. Pria gila itu.
9 tetua tertinggi juga tercengang, terutama orang yang berteriak pada Lin Feng. Dia tidak bisa mempercayainya. Suasana menjadi sangat tegang. Lin Feng tahu mereka telah mengenalinya sekarang, jadi dia melepas topinya dan menunjukkan wajahnya. Kerumunan itu meledak lagi. Itu benar-benar Lin Feng. Itu benar. Itu kamu. Ini benar-benar kamu. Teriak King Ling Xuan, menggertakkan giginya. Dia memandang Lin Feng jahat dan mengepalkan tangannya. Matanya dipenuhi dengan pembunuhan. Memang, ini aku, kata Lin Feng, tersenyum dengan tenang. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Teriak King Ling Xuan dengan suara serak. Aku. Apakah kamu berbicara dengan aku? Jawab Lin Feng, pura-pura terkejut. Dia tertawa terbahak-bahak dan menatap King Ling Xuan dengan mengejek. King Ling Xuan merasa terhina, terutama ketika dia memikirkan semua yang telah dilakukan Lin Feng di masa lalu. Kamu pengecut. Apakah kamu tidak merasa malu berada di sini? Kami mengundang kamu untuk menyelamatkan Xin Yue dan kamu menolak. Dasar pengecut. Teriak King Ling Xuan nyaring, seolah-olah dia takut orang banyak tidak akan mendengarnya. Dia telah membuat semua orang yang tahu Lin Feng telah membantu mereka pergi, termasuk Chen Guangyu. Oleh karena itu, di antara orang-orang yang ada di sana, tidak ada yang tahu Lin Feng telah membantu menyelamatkan King Xin Yue. Banyak orang memandang Lin Feng dengan marah ketika mereka mendengarnya. Lin Feng begitu kuat, namun dia telah menolak untuk menyelamatkan King Xin Yue. Seluruh orang marah sekarang, tapi Lin Feng sangat marah, terutama ketika dia melihat semua orang menatapnya. Lin Feng tersenyum dengan dingin. Dia tidak segera menjawab. Dia memandang King Suduan dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Tuan, apa yang harus kamu katakan?" Aku. King Suduan tidak tahu harus berkata apa. Bisakah dia terus berbohong? Ketika King Xin Yue melihat itu, dia mengerti dan kecewa. King Ling Xuan dan King Suduan telah berbohong padanya. Aku juga tidak tahu, jawab King Suduan dengan suara bergetar. Para tetua tertinggi tidak bisa melihat Lin Feng. Setengah dari mereka tahu bahwa Lin Feng telah menyelamatkan King Xin Yue, dan tidak ada yang membantunya ketika dia dalam bahaya di sana. Beberapa dari mereka bahkan berpikir bahwa King Suduan tidak berperasaan dan sama sekali tidak memiliki hati nurani. Matriark, karena mereka tidak mengatakan yang sebenarnya kepadamu, aku akan melakukannya, kata salah satu tetua tertinggi, berdiri. Dia menceritakan segalanya padanya. Ketika King Xin Yue mendengar kisahnya, dia memucat dan mulai menangis. Dia tidak tahu Lin Feng telah menyelamatkannya. Dia telah mempertaruhkan nyawanya, dan hampir mati untuknya. King Ling Xuan tidak melakukan apa-apa. Dia tidak berguna, dan baru saja mengklaim kredit atas kerja keras Lin Feng. King Ling Xuan dan King Suduan terlalu mengecewakan. King Xin Yue sangat terpukul. Guru dan muridnya terlalu mengecewakan. Suasana menjadi sangat berat. Semua murid berhenti menghina Lin Feng, malu karena perilaku King Suduan dan King Ling Xuan. Tapi King Ling Xuan tidak peduli, dan berteriak dengan marah, "Kamu bohong. Aku menyelamatkan King Xin Yue. Aku menyelamatkannya. Semua orang tahu itu. Beraninya kamu berbohong dan menodai reputasiku." Petik 2. Hehe, karena kamu menyelamatkan King Xin Yue, maukah kamu mengulanginya di depanku? Kata Cu Chunqiu, tersenyum dingin. Dia perlahan berjalan di atas panggung dan melepas topinya. Banyak orang tersentak. Cu Chunqiu. King Suduan heran. Dia tahu dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Terima kasih sudah subscribe Penatua.